Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, ahbab ya, kalau pekan lalu ya Ustadz Kiai Syahrinuhun ya, beliau kemudian memberikan sapaan kepada teman-teman di halqah cinta ini, yaitu ahbab. Ya, kurang lebih artinya kekasih. Begitu ya Ustadz? Ya, benar sekali Ustadz. Ya, jadi insya Allah di dunia ini kita kemudian saling mencintai karena Allah, ya, dipertemukan karena Allah, dan semoga kelak kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis Nabi di antara 7 golongan yang akan kemudian mendapatkan syafaat, yaitu kata Rasulullah, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, atau mereka bertemu karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Nah, insya Allah teman-teman, pertemuan kita pada malam hari ini karena Allah, dan nanti juga akan kita tutup dengan nama Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman, karena alhamdulillah Allah tak henti-hentinya memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, baik itu nikmat kesehatan dan kesempatan, dan terlebih lagi nikmat iman dan Islam, juga nikmat diberikannya kita hidayah, itu taufik hidayah untuk kemudian lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bersua di pada malam hari ini dalam program yang sangat luar biasa yang kita nanti-nantikan setiap pekannya insya Allah ya, dalam halqah cinta. Nah, salawat serta salam juga semoga tak henti-hentinya kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah, manusia terbaik yang Allah turunkan ke permukaan bumi ini untuk kemudian menyempurnakan daripada syarat Islam ini, memberikan petunjuk terbaik kepada kita semua tentang bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah, bagaimana caranya kita kemudian mengekspresikan bentuk perasaan cinta sesama manusia. Seandainya tidak ada syariat yang dibawa oleh Rasulullah kepada kita semua, tentulah kita akan menjadi manusia yang hina seperti kemudian binatang. Untuk itulah tentu syarat tersebut tidak cukup diturunkan tanpa kemudian kita kaji, kita nggak tahu seperti apa bagaimana Islam itu yang sebenarnya. Maka alhamdulillah insya Allah semoga program malam ini bisa kemudian menjadi wasilah untuk kita mengekspresikan cinta di jalan yang benar. Nah, sudah bersama kita pemateri kita, beliau Dr. Kiai Syahrinuhun LC MTHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz ini? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah ya. Ya baik Ustadz, kalau pekan lalu kita sudah bahas materi. Kebetulan pekan lalu saya digantikan Ustadz sama Huna Fikrar ya. Ya, boleh tahu Ustadz, apalagi judulnya kemarin Ustadz, pekan lalu lagi? Pekan yang lalu kita membahas tentang apa lagi Ustadz ya? Masalah tentang kalau setelah fobia, menghilangkan fobia nikah, setelah itu kemudian saya lihat dulu Ustadz tadi. Saya juga agak salahnya jomblo ya? Ya, apa salahnya jomblo? Apa salahnya jomblo? Nah ini temanya ini agak lebih mengerucut lagi ya daripada tema sebelumnya. Kalau sekarang itu bagaimana memilih pasangan hidup ya. Nah, jadi meskipun Rasulullah SAW itu sudah menyampaikan hadisnya, terkadang kita itu masih milih-milih gitu ya, masih banyak milih tentang pasangan hidup yang sebenarnya seperti apa. Nah, mungkin supaya lebih jelasnya Ustadz, tafadhol atas waktu dan tempatnya, dipersilahkan dengan hormat Ustadz untuk memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina
wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Heri Al-Fatih selaku host, ya, moderator kita pada kajian rutin Halqa Cinta ini. Ahbab sekalian, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa diberikan keimanan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan berpasang-pasangan. Sebagaimana Allah telah menciptakan malam yang gelap gulita, maka Allah juga telah menciptakan siang sebagai pasangannya yang meneranginya. Sebagaimana Allah telah menciptakan bumi yang menghampar, maka Allah juga telah menciptakan langit sebagai pasangannya yang menaunginya. Maka begitulah kita ini manusia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dijadikan berpasang-pasangan agar saling melengkapi, menyempurnakan antara satu dengan yang lainnya. Salawat dan begitu pula salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, istri-istrinya secara khusus, para sahabat, dan kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab sekalian yang semoga senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, malam ini tanpa terasa kita sudah berada pada episode yang keempat dari serial Halqa Cinta. Dan semoga kita semua diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti serial lanjutan dari kajian Halqa Cinta ini. Di mana di dalam kajian Halqa Cinta kita sama-sama membahas dan mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, yang berkaitan dengan rumah tangga. Nah, secara spesifik untuk malam ini tema kajian kita adalah bagaimana memilih pasangan hidup. Seperti yang telah pernah saya sampaikan bahwa az-zawaj maknanya adalah memasangkan atau menyandingkan. Tapi an-nikah itu lebih dalam lagi maknanya. Nikah itu adalah menyatukan dan memadukan. Tentu kalau hanya sekedar dipasangkan, sekedar disandingkan jadi suami istri itu relatif mudah. Tapi kita tidak mengharapkan hanya sekedar bersanding jadi suami istri, hanya sekedar dipasangkan saja. Yang kita ingin adalah ada penyatuan, ada perpaduan di antara suami istri tersebut. Ditambah lagi, tentu kita semua sangat berharap bahwasanya pernikahan yang kita jalani di kehidupan dunia ini adalah pernikahan yang abadi. Bukan hanya sekedar ya sehidup semati saja, tapi bagaimana supaya kita bisa sehidup sesurga. Sama-sama kita menjalani kehidupan di dunia ini sampai ajal menjemput, dan semoga insya Allah di dalam surga kelak disandingkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah janjikan, inna ashabal jannatil yauma fi sughulin fakihun hum wa aswajuhum. Sesungguhnya penghuni surga pada hari ini sibuk dalam kesenangannya. Mereka bersama dengan pasangan hidupnya. Nah, tentu agar apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan itu bisa terwujud, maka kita mesti memiliki ilmu tentang bagaimana memilih pasangan hidup. Yang dengan ilmu tersebut
Mudah-mudahan kita tidak keliru, tidak salah langkah dalam memilih pasangan hidup. Sebaliknya kita bisa memilih pasangan hidup yang tepat, yang benar-benar bisa mendatangkan ketenangan hidup, bisa memberikan ketentraman batin, bisa mendatangkan kebahagiaan bukan hanya di dunia semata-mata, tapi yang jauh lebih utama yaitu bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat kelak dalam wujud dipersatukannya kembali dengan pasangan hidup kita di dunia di dalam surga. Dan itu doa kita di sepanjang masa. Rabbana hablana min aswajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan kami, jadikanlah azwaj, pasangan hidup kami, wa zurriyatina, zurriya, anak keturunan kami, sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata. Penyejuk mata dalam arti mendatangkan perasaan bahagia di dalam hati ketika melihat kebaikan pada istri, kebaikan pada suami, kebaikan pada anak, kebaikan pada keluarga. Dan ketika rasa bahagia itu ada di dalam hati, tanpa terasa air mata kita menetes keluar dari kelopak mata, membasahi pipi, dan air mata itu kemudian terasa sangat sejuk di pipi. Itulah yang disebut dengan qurrata a'yun, penyejuk mata. Air mata yang keluar dan terasa sejuk di pipi karena adanya rasa bahagia di dalam hati kita. Ini sangat penting, ahbab sekalian, apalagi kalau kita melihat angka perceraian, seperti yang dilansir oleh beberapa sumber itu sangatlah tinggi. Tentu tidak ada seorang pun di antara kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai, yang menikah lalu kemudian ingin pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Kita semua ingin pernikahan itu langgeng, abadi, dan mendatangkan kebahagiaan hidup. Karena itu, mari kita memilih pasangan hidup yang tepat. Nah, secara umum, saya bagi menjadi dua bagian. Ya. Yang pertama, bagaimana seorang laki-laki mencari dan memilih pasangan hidup, yaitu istri yang ideal, yang baik untuknya. Dan yang kedua, bagaimana seorang perempuan menerima. Jadi, kalau laki-laki saya istilahkan tadi mencari dan memilih, karena mestinya lebih aktif. Sementara untuk seorang perempuan saya bahasakan menerima, karena perempuan itu biasanya lebih fasih, ya, meskipun tidak ada larangan kalau misalnya perempuan yang menyampaikan keinginannya secara beradab, ya, secara beretika, bisa melalui orang tua dan keluarga. Itu kita sudah bahas yang lalu. Ya, jadi bagaimana seorang laki-laki mencari dan memilih pasangan hidup yang ideal, dan bagaimana seorang perempuan menerima calon suami yang ideal bagi dirinya. Untuk memudahkan dalam mengingat, saya istilahkan seperti ini. Ya, jadi ini untuk memudahkan dalam mengingat. Bagi seorang laki-laki, carilah istri yang mempunyai sifat 5S. Ya, 5S. Sebaliknya untuk seorang perempuan, terimalah laki-laki yang mempunyai sifat 5B. Apa yang dimaksud dengan 5S dan 5B itu? Untuk calon istri, 5S, S-nya yang pertama adalah solehah. Ya, yang solehah. Kemudian S-nya yang kedua adalah yang setia. Kemudian S yang ketiga yaitu pandai untuk bersyukur. Ya, bersyukur. Yang keempat yaitu istri yang sabar. Dan yang kelima yaitu yang subur. Itu 5 S-nya. Saya uraikan satu persatu. Yang pertama yaitu istri yang solehah. Dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan, Fas-solihatu qanitatun hafizatul lil ghaib bima hafizallah. Maka solihat, istri-istri yang solehah itu adalah qanitat. Qanitat artinya tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hafizatul lil ghaib,
Dia bisa menjaga, bisa memelihara kehormatan dirinya. Meskipun dia gaib. Gaib dalam arti tidak dilihat oleh suaminya. Tidak berada dalam pengawasan suaminya. Tapi dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Karena Allah telah menjaga, memelihara kehormatan dirinya. Indikator yang sangat sederhana untuk melihat kesalehan itu, ya pada pelaksanaan ibadah kesehariannya. Sehingga di dalam sebuah hadis misalnya, Nabi SAW menyatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha, wa shamat sahraha, wa ata'at ba'laha, wa hasanat farjaha, qila laha udkhuli al-jannah min ayyi abwabin syi'ti." Kalau ada seorang perempuan yang bisa menjaga salat 5 waktunya, dia bisa menjaga puasa Ramadannya, dia bisa taat kepada suaminya dan memelihara kemaluannya, maka malaikat langsung berkata kepada perempuan tersebut, udkhuli al-jannah, silahkan masuk surga. Dan pilih sendiri, min ayyi abwabin syi'ti, mau masuk surga lewat pintu yang mana. Jadi 2 ibadah pokok yang disebutkan di dalam hadis tadi, yaitu menjaga salat 5 waktu dan menjaga puasa Ramadannya. Maka seorang laki-laki ketika ingin memilih seorang istri, pilihlah istri yang soleha, yang indikatornya yang sangat mudah terlihat, yaitu pada pelaksanaan salat 5 waktunya. Nah, karena tentu dengan salat yang terjaga, yang terpelihara, dilaksanakan di rumah, maka akan mendatangkan keberkahan di rumah tersebut dan akan memberikan ya limpahan rezeki, ketenangan kepada pemilik dan penghuni rumah itu. Sebaliknya ketika salat tidak terjaga, tidak terpelihara, maka tentu keberkahan akan tercabut dari rumah itu dan penghuni rumah tersebut boleh jadi akan merasakan kegelisahan dalam hidup dan kecemasan batin. Jadi pilih istri yang solehah. Ya bahkan apabila ada seorang istri yang ternyata mengabaikan, menyepelekan salat 5 waktunya, maka itu sesungguhnya sudah cukup dijadikan alasan untuk mohon maaf menceraikan istri tersebut. Meskipun saran saya jangan itu yang dilakukan. Bersabarlah dengan keadaan pasangan hidup tersebut. Terus menerus nasihati, terus menerus berikan contoh, terus menerus berikan keteladanan, terus menerus didakwai, diajak untuk melaksanakan salat 5 waktu. Ahbab sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Itu istri yang pertama, istri yang solehah. Kemudian yang kedua, calon istri yang baik itu adalah yang setia. Ya, yang setia. Kesetiaan seorang wanita itu adalah harga mati. Jadi seorang perempuan boleh jadi melakukan kesalahan-kesalahan. Pada dirinya ada kekurangan. Tapi mesti dijaga dengan sangat baik. Jangan sampai kesalahan yang dilakukan itu adalah dalam bentuk pengkhianatan terhadap suami. Kesalahan apapun yang kita lakukan, ya, tapi jangan sampai sekali lagi kesalahan itu dalam bentuk mengkhianati suami. Allah Subhanahu wa taala telah memelihara, telah menjaga, memuliakan seorang perempuan. Dan Islamlah yang kembali menempatkan perempuan itu dalam kedudukan yang sangat terhormat. Sebelum kedatangan Islam, perempuan itu kedudukannya sangatlah hina, sangatlah rendah. Ya, bahkan sebagian mengatakan hanya setengah kedudukannya dari laki-laki, bahkan tidak punya kedudukan sama sekali, tidak ada harganya. Mereka bukan saja tidak mendapatkan warisan, tapi justru perempuan itu dijadikan sebagai warisan ketika suaminya meninggal. Nah, ketika Islam datang, Islam ini memuliakan perempuan dalam berbagai kedudukannya. Memuliakannya sebagai seorang wanita, disetarakan dengan laki-laki. Memuliakannya sebagai seorang ibu, bahkan menempatkannya 3 derajat di atas seorang bapak. Memuliakannya sebagai seorang istri, dan memuliakannya sebagai seorang anak perempuan. Pada 4 kedudukan tadi, Islam memberikan kemuliaan. Sebagai perempuan itu sendiri,
sebagai seorang ibu, sebagai istri, dan juga sebagai anak perempuan. Kedudukan sebagai perempuan misalnya dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik dia laki-laki atau dia perempuan. Jadi tidak dibedakan laki-laki, perempuannya, tidak dibedakan jenis kelaminnya. Wa huwa mu'min. Asal dia beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan jadikan kehidupannya di dunia kehidupan yang berkualitas. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan memberikan kepadanya balasan pahala di akhirat nanti yang jauh lebih baik daripada apa yang telah ia lakukan semasa hidupnya di dunia. Dimuliakan dalam kedudukannya sebagai seorang ibu. Tapi pernah ditanya, man ahaqqun nasi bi husni sohbati? Siapakah orang ya Rasulullah yang paling layak saya perlakukan dengan baik? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Setelah ibu siapa? Ibumu lagi. Setelah 3 kali barulah Rasulullah menjawab, setelah itu baru bapakmu. Karena 3 hal yang cuma seorang ibu yang merasakan susahnya. Hamil, melahirkan, menyusui. Dimuliakan dalam kedudukannya sebagai seorang istri. Jadi dimuliakan dalam kedudukannya sebagai seorang istri. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan untuk perempuan itu ada hak yang semisal, yang setara dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dimuliakan dalam kedudukannya sebagai seorang anak perempuan. Ya, dalam kedudukannya sebagai seorang anak perempuan. Sebelum kedatangan Islam, kalau ada yang punya anak perempuan itu dianggap sebagai cacat, sebagai aib. Tapi dengan kedatangan Islam dimuliakan. Bahkan Rasulullah memberikan contoh secara langsung. Itu salah satu hikmah. Sehingga Nabi SAW pernah membawa cucu perempuan yang bernama Umamah, anak dari Zainab. Dibawa ke masjid. Pada saat beliau mengimami salat, Rasulullah menggendong cucu perempuannya. Ingin menunjukkan, jangan merasakan anak perempuan itu sebagai aib, sebagai cacat, sebagai sesuatu kekurangan. Karena Allah telah memuliakan akhwat sekalian dalam kedudukan sebagai seorang perempuan dan istri, maka jaga baik-baik kemuliaan itu, jaga baik-baik kehormatan itu, jagalah kesetiaan terhadap suami. Jangan pernah untuk mengkhianati suami. Bahkan sekalipun mohon maaf, wal iyazbillah, kita berlindung kepada Allah. Seandainya suami melakukan kesalahan, melakukan pengkhianatan, jangan membalas kesalahan dan pengkhianatan itu dengan pengkhianatan juga. Nah, terkadang ada yang, mohon maaf, konsultasi disampaikan, Ustaz, suami saya sudah melakukan seperti ini. Karena itu saya juga berbuat yang sama. Saya sampaikan, lalu apa bedanya antara ibu dengan suaminya? Kalau sama-sama melakukan kesalahan. Ketika suami melakukan kesalahan, maka jangan membalas kesalahan itu dengan kesalahan juga. Ya, tetap jaga kehormatan dan kemuliaanmu sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang istri. Itulah kesetiaan. Kemudian yang ketiga yaitu istri yang syukur, ya, yang pandai bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh suami kepadanya. Karena sebetulnya kalau yang dicari dalam hidup ini adalah kepuasan, tentu tidak semua yang kita inginkan akan bisa kita raih. Tapi yang terpenting itu adalah ketika suami sudah memberikan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Terkadang seorang istri merasakan itu kekurangan, padahal kebutuhannya sudah terpenuhi. Hanya karena keinginannya yang belum terpenuhi. Jadi pandai-pandailah bersyukur terhadap pemberian dari suami. Nanti tentu sebaliknya kita akan bahas bagaimana kewajiban suami dalam menafkahi istrinya. Bersyukurlah. Dan sebaliknya, ya, jadilah istri yang sabar, jangan mudah mengeluh. Kalau ada istri yang mengeluhkan kondisi dirinya, itu juga bisa dijadikan alasan, mohon maaf, untuk menceraikan istri tersebut. Dan itu ada kisahnya. Ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail dan istri dari Ismail. Jadi ceritanya seperti ini. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dengan putranya Ismail sampai kemudian dewasa. Lalu kemudian setelah Siti Hajar meninggal, wafatkan oleh Allah SWT, Nabi Ismail menikah. Ya. Ketika menikah, Nabi Ibrahim tidak menghadiri pernikahan tersebut. Setelah pernikahan itu berlangsung, suatu waktu Nabi Ibrahim berkunjung ke rumah putranya Ismail.
Namun waktu itu putranya tidak ada. Yang ada hanya istrinya saja. Nabi Ibrahim kemudian bertanya, di mana suamimu? Kata istrinya Ismail, dia sedang pergi mencari nafkah. Dalam syarah hadis disebutkan pergi berburu. Maka kemudian Ibrahim bertanya, bagaimana keadaanmu selama berumah tangga dengan suamimu? Kata istrinya Ismail, nahnu bisarin. Nahnu bisarin. Kami dalam keadaan buruk, dalam keadaan jelek. Nahnu fi dhiqin wa syiddatin. Kami dalam keadaan dhiq, dalam keadaan kesempitan, wa syiddah, dan dalam keadaan kesusahan. Ini keluhan. Ini keluhan. Dikatakan kami dalam keadaan buruk, kami dalam keadaan kesempitan, kami dalam keadaan kesulitan. Maka kemudian Ibrahim berkata kepada menantunya, pada istrinya Ismail, fa idza jaa zaujuka, apabila suamimu nanti sudah pulang dari mencari nafkah, dari berburu, faqra'i alaihi salam, sampaikan kepadanya salam dari saya. Ya, wa quli lahu, lalu kemudian sampaikan juga kepadanya yughayyir atabata babihi, supaya ia mengganti palang pintu rumahnya. Itu pesan Ibrahim. Sampaikan kepadanya supaya ia mengganti palang pintu rumahnya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan rumah tersebut. Ismail kembali dari mencari nafkah, dari berburu, dia jumpai istrinya. Dia melihat sepertinya ada sesuatu kejadian. Ismail bertanya, ada apa? Kata istrinya, sewaktu engkau pergi mencari nafkah, pergi berburu, ada orang tua yang datang bertamu. Diceritakanlah sifatnya. Lalu, apa yang disampaikan oleh orang tua itu? Kata istrinya Ismail, dia menyampaikan salam kepadamu. Dan sekaligus memberi pesan supaya engkau mengganti palang pintu rumahmu. Kata Ismail, orang tua itu adalah bapak saya, Ibrahim. Dan yang dimaksud dengan palang pintu itu adalah dirimu. Dan ketika ia meminta agar saya mengganti palang pintu rumah saya, itu artinya saya diminta untuk menceraikanmu. Maka pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Langsung diceraikan pada saat itu juga. Setelah itu Ismail menikah lagi. Menikah lagi. Ibrahim tetap dalam kondisi yang sama, tidak menghadiri pernikahan tersebut. Suatu waktu Nabi Ibrahim kemudian berkunjung lagi ke rumah putranya Ismail. Tidak ada Ismail, pergi berburu, pergi cari nafkah. Yang ada istrinya. Lalu Ibrahim bertanya, bagaimana keadaanmu setelah menikah dengan suamimu? Kata istri yang kedua, nahnu bi khairin wa sa'atin. Nahnu bi khairin wa sa'atin. Kami dalam keadaan baik, dalam keadaan lapang. Ibrahim bertanya, ma ta'amukum? Apa yang kalian makan sehari-hari? Kata istrinya Ismail, menantunya, Allahmu, kami makan daging. Kemudian masyarabukum, apa yang kalian minum sehari-hari? Kata istrinya, alma, ya, yang kami minum air putih. Maka Ibrahim langsung berdoa, Allahumma barik lahum illahni wal ma. Ya Allah, berkahi mereka pada daging dan pada air. Lalu kemudian Ibrahim berkata kepada menantunya, sampaikan, fa idza ja'a zaujuka, kalau suamimu nanti kembali, faqra'i alaihi salam, sampaikan salam saya kepadanya, wa murihi, dan minta dia, ya, minta kepadanya, yusbitu atabata babihi, supaya dia mempertahankan palang pintu rumahnya. Dan lama kemudian datanglah Ismail. Dia melihat keadaan istrinya, sepertinya ada suatu kejadian. Ismail bertanya, wahai istriku, ada apa? Kata istrinya, sepeninggalmu ada seseorang yang perawakannya bagus yang datang bertamu. Lalu kemudian dia menanyakan, kemana engkau pergi? Saya ceritakan. Terus apa pesannya? Oh, dia berpesan supaya engkau mempertahankan palang pintu rumahmu. Kata Ismail, orang tua itu adalah bapakku. Dan yang dimaksud dengan palang pintu itu adalah dirimu. Maka dia meminta saya supaya saya tetap mempertahankanmu sebagai seorang istri. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, jadi sahih karena ada di Sahih Bukhari. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, diantaranya bahwa seorang orang tua itu bisa saja meminta kepada anaknya untuk menceraikan istri anaknya itu. Tapi tidak mesti permintaan orang tua itu dipenuhi.
Ya, kalau alasannya kuat, maka silakan dipenuhi. Tapi tidak mesti untuk dipenuhi. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab meminta kepada putranya Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar, sahabat Nabi, sahabat yang sangat taat dalam ibadah, bahkan sahabat yang dipandang paling menyerupai Nabi dalam akhlaknya. Umar meminta agar putranya itu menceraikan istrinya. Lalu kemudian Abdullah ibnu Umar datang menghadap kepada Nabi SAW, menyampaikan itu, ya Rasulullah, ayah saya Umar meminta saya untuk menceraikan istri saya. Apa kata Nabi? Ceraikan istrimu. Ceraikan istrimu. Tapi sekali lagi tidak mesti permintaan orang tua itu dipenuhi, ya. Karena Imam Ahmad berpendapat ketika ada seseorang yang menanyakan hal tersebut, beliau mengatakan, tidak usah penuhi permintaannya. Lalu yang bertanya itu diceritakan kisah Umar. Maka kata Imam Ahmad, kalau orang tuamu seperti Umar, maka penuhi permintaannya. Artinya kan kadang-kadang orang tua itu meminta anaknya untuk ceraikan istrimu hanya karena faktor yang sifatnya personal saja, merasa tidak cocok. Bukan karena pertimbangan agama, bukan karena pertimbangan akhlak. Kalau Umar pertimbangannya itu agama, pertimbangannya itu akhlak. Hanya Nabi menguatkan, menyetujui permintaan dari Umar bin Khattab tersebut. Jadi sekali lagi pada ikhwan sekalian, dari istri yang syukur dan sabar. Kemudian yang kelima, yang subur. Yang subur. Pokok yang subur ini. Ya kan pesannya Nabi, tazawwaju al-wadud al-walud. Menikahlah kalian dan pilih istri yang wadud, yang punya sifat kasih sayang, dan walud, yang subur, yang bisa melahirkan banyak anak dan siap melahirkan banyak anak. Loh, cara mengetahuinya bagaimana? Ya di antaranya itu menurut ulama dilihat dari keluarganya. Kalau dia berasal dari keluarga besar, banyak saudara-saudaranya, maka biasanya juga perempuan itu nanti punya banyak anak, meskipun bukan kemestian, ya. Tapi kalau misalnya ternyata setelah menikah Allah belum memberikan karunia berupa anak, jangan juga kemudian diceraikan istrinya. Bersabarlah dengan keadaan tersebut. Karena anak itu juga amanah dari Allah SWT. Dan Allah akan memberikan amanah itu kepada orang yang dipandang tepat, yang bisa menjaga amanah tersebut. Nah ini untuk ikhwan, bagaimana mencari dan memilih istri. Nah sebaliknya, untuk para akhwat sekalian, bagaimana menerima dan memilih calon suami. Saya sebutkan tadi 5B, ya. B-nya yang pertama itu yang beragama, ya, beragama Islam. Yang kedua yaitu yang beriman. Ini lebih spesifik sifatnya. Yang ketiga berakhlak yang baik. Kemudian yang keempat yang berilmu. Dan yang kelima itu bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah. Jadi dia bekerja berpenghasilan, ya. Nah, saya uraikan satu-satu. Satu, beragama. Ini syarat mutlak. Jadi, calon suami itu harus orang Islam. Di surah Al-Baqarah 221 Allah menegaskan, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum." Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah. Meskipun penampilannya mempesona, mengagumkan, menarik hatimu. Seorang budak perempuan tapi dia muslimah, beriman, itu lebih baik daripada perempuan musyrikah. Dan sebaliknya, wala tunkihul musyrikin. Wahai para laki-laki muslim, jangan nikahkan anak-anak gadismu, jangan nikahkan keluarga-keluarga perempuanmu dengan laki-laki musyrik. Hatta yu'minu, sampai mereka beriman. Wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Dan seorang budak hamba sahaya laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik, meskipun mengagumkan, mempesona dan menarik hatimu. Jadi akhwat sekalian, syarat mutlak, ya. Suami itu harus laki-laki yang muslim. Laki-laki yang muslim. Itu syarat mutlak. Kemudian yang kedua yang beriman. Ya, beriman. Ya maksudnya di sini bagus agamanya. Kalau syarat pertama ya sebatas dia muslim saja. Ya, yang kedua ini mesti bagus agamanya. Nah, yang ketiga berakhlak yang baik. Dua hal ini disebut oleh Nabi dalam hadis. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fasawijuhu. Apabila ada laki-laki yang datang ke rumah kalian dengan maksud melamar anak gadismu, dan laki-laki itu kamu ridhoi, kamu senangi, kamu sukai, dua hal.
din dan khuluknya, agama dan akhlaknya. Ikan baik-baik mesti dia laki-laki yang beriman. Dia berakhlak yang baik. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis itu menyatakan, khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik memperlakukan keluarganya. Dan sayalah, kata Nabi, yang paling baik memperlakukan keluarga saya. Ada dua pelajaran penting yang bisa kita tarik dari sabda Nabi tadi. Satu, ternyata ukuran baik buruknya seorang laki-laki itu, bahkan begitu juga seorang istri sesungguhnya, tidak hanya dilihat pada saat ia berada di luar rumah, tapi ukuran baik buruknya dilihat pada saat ia berada di dalam rumah. Boleh jadi ada seorang laki-laki ketika dia di luar rumah terkesan sangat dermawan, sangat royal, sering mentraktir teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Tapi ternyata di dalam rumah luar biasa kikirnya terhadap istrinya. Mungkin ada laki-laki ya, di luar rumah terkesan sangat bertanggung jawab, suka menolong, suka membantu teman-temannya. Tapi ternyata terhadap istrinya dia tidak pernah meringankan bebannya. Padahal Nabi itu selalu berusaha untuk meringankan beban istrinya. Disifati misalnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Nabi itu manusia yang sangat pemalu, sangat tawadu, sangat rendah hati. Termasuk kepada istri-istri beliau. Sehingga ya, disebutkan apabila tali sandal beliau putus, maka beliau sendiri yang menyambung tali sandalnya itu, yang putus. Yakhsifuna ala. Wa yarka'u saubah. Kalau pakaiannya robek, beliau sendiri yang jahit. Bukan istrinya disuruh-suruh, Nabi sendiri yang jahit. Wa yahlubu syatah. Dan kalau beliau ingin minum susu, beliau sendiri yang memerah susu kambing itu atau susu unta itu. Wa yasiru fi hikmati ahli bisiratin sariyah. Dan beliau mengurusi keluarganya dengan gesit tanpa pernah berkeluh kesah. Tapi mohon maaf, yang saya sampaikan ini kan sebagai seorang suami ya. Sebagai seorang suami, mesti dipisahkan itu. Saya khawatir jangan sampai selesai kajian ini, selesai kajian, tiba-tiba ada seorang suami yang meminta kepada istrinya, "Mak, tolong dibikinkan dulu kopi." Lalu kemudian istri menjawab, "Bikin saja sendiri, Pak." "Kok tiba-tiba malam ini tidak mau bikinkan saya kopi?" Lalu istri menjawab, "Bapak tidak dengar tadi ceramahnya Ustaz Sahrin. Nabi itu Pak kalau mau minum susu perah sendiri. Jadi Bapak supaya sama dengan Nabi bikin kopi sendiri." Nah, ini untuk suami bukan untuk istri. Atau besoknya Ria, suaminya minta, "Bu, minta tolong disiapkan dulu baju olahraga saya. Saya mau olahraga ya hari Ahad." Istrinya, "Siapkan sendiri saja Pak, setrika sendiri." Loh, tadi malam sudah tidak mau bikin kopi, pagi-pagi tidak mau siapkan pakaian saya, tidak mau nyetrika. Apa, Mak? Istrinya, Bapak tidak ingat ceramah Ustaz tadi malam. Nabi itu Pak kalau putus tali sandalnya sambung sendiri. Robek pakaiannya jahit sendiri. Jadi Bapak mesti samalah dengan Nabi, setrika sendiri saja. Ini untuk laki-laki. Ya, dengan kesadarannya sendiri untuk meringankan pekerjaan istrinya. Jadi sekali lagi ukuran baik buruknya itu dilihat di dalam rumah, bukan saja pada saat berada di luar rumah. Nah, yang kedua yang bisa kita tarik dari hadis tadi bahwa Nabi lah yang paling baik memperlakukan keluarganya. Ya udah 3 ya. Laki-laki yang ideal dijadikan sebagai suami yang beragama Islam itu syarat mutlak, kemudian beriman, ya, kemudian berakhlak yang baik. Yang keempat apa? Yang berilmu, yang punya pengetahuan agama terutama. Karena laki-laki itu akan menjadi imam, menjadi pemimpin, menjadi kawam, sandaran bagi istrinya. Nah, kalau suaminya tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan agama, maka bagaimana dia bisa mengimami istrinya? Bagaimana dia bisa memberikan tuntunan, memberikan teladan kepada istrinya? Nah, agak miris saat ini karena ibu-ibu itu biasanya lebih rajin ikut kajian daripada bapak-bapak. Akhwat itu lebih rajin ikut kajian-kajian daripada yang ikhwah. Mestinya kita ini yang laki-laki yang lebih semangat, lebih rajin untuk mengikuti pengajian-pengajian. Nanti kalau untuk istri, kita lah yang memberikan ilmu itu kepada istri. Ya, usahakan sebagai laki-laki, kepala keluarga, hafalan Quran kita lebih banyak lah daripada hafalan istri.
Masa hafalannya istri lebih banyak daripada hafalan kita sebagai seorang suami. Ya, jadi terimalah suami yang berilmu, terutama pengetahuan agama. Tapi bukan saja ilmu-ilmu syariat ya, punya ilmu apa sajalah. Karena dengan ilmu yang baik, tentu punya wawasan yang lebih luas. Ketika menemukan ada permasalahan, problem dalam rumah tangga, tidak cepat panik. Tidak cepat panik. Beda kalau orang itu punya ilmu, punya wawasan, ada masalah, dia tenang menghadapi permasalahan problematika rumah tangga itu. Tapi kalau orang tidak punya ilmu, ya maka cepat paniknya. Akhirnya istri sering dimarahi, sering dibentak, hanya karena efek dari kepanikan tertimbul. Kemudian yang kelima, pilihlah suami yang bertanggung jawab. Bisa bertanggung jawab. Bekerja. Nggak harus PNS ya, harus pegawai negeri. Ya, kadang-kadang ada kasihan laki-laki melamar ditolak lamarannya karena bukan PNS. Ini nggak mesti jadi PNS. Malah ada ulama kita yang berkata, menjadi pegawai negeri itu pintu rezeki yang paling sempit. Ya, tidak harus jadi PNS. Ya. Ketika Nabi ditanya, ayul kasabi atyab, pekerjaan apa yang paling baik ya Rasulullah? Nabi jawab, amalur rajulu biyadihi, wa kullu bai'in mabrur. Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang baik. Pekerjaan yang mandiri dia lakukan. Oh jadi PNS kan jadi bawahan. Di bawahan. Jadi pekerjaan di mana dia mandiri melakukannya, oh bisa dia jadi atasan, dia mempekerjakan orang. Itu pekerjaan yang baik. Dan semua jual beli yang mabrur, yang di dalamnya ada kebaikan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana calon suami itu bisa bertanggung jawab menafkahi istrinya. Surah At-Talaq ayat 7, Allah memerintahkan, liyumfik zu sa'atin min sa'ati, wa man qudira alaihi rizqu falyumfik mimma atahullah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan hendaklah seorang suami yang zu sa'ah, mempunyai kelapangan, ya, mempunyai kelapangan, kecukupan, penghasilan yang besar, yang banyak, agar ia memberi infak menafkahi istrinya dari kelapangannya itu. Waman qudira alaihi rizquh. Dan bagi mereka yang dikudira, disempitkan, dibatasi rezekinya oleh Allah, falyumfik mimma atahullah. Tetaplah dia memberikan infak menafkahi istrinya sesuai dengan yang Allah telah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Karena Allah tidak akan pernah membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, insyaallah ahbab, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, mudah-mudahan jika kita memperhatikan kriteria-kriteria tadi, memilih calon istri yang solehah, yang bisa menjaga kesetiaannya, yang setia, yang pandai bersyukur, yang selalu sabar, ya, dan subur, ya, 5S tadi. Dan sebaliknya ketika seorang akhwat bisa memilih seorang suami yang 5B ya, yang beragama Islam maksudnya, beriman, bagus keimanannya, berakhlak yang baik, kemudian yang berilmu dan bertanggung jawab, mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kita merasakan ketenangan, jiwa, ketentraman batin, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat kelak. Saya kira itu pengantar yang saya sampaikan sebagaimana biasa. 1 jam pertama saya berikan pengantar, 1 jam yang kedua kita sering ya, dialog dan jawab. Jika ada hal-hal yang ingin ditambahkan, dikuatkan, ditanyakan oleh ahbab sekalian, saya persilakan tentu melalui moderator kita, Ustaz Heri Al-Fatih. Saya kembalikan kepada beliau. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya, para ahbab sekalian yang kami muliakan, baru saja kita telah menyimak, mendengarkan dengan seksama materi Halqah Cinta seri keempat yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Kiai Syahrinuhun, LCMTHI. Nah, teman-teman sekalian, tadi saya sudah juga catat poin-poin pentingnya bagaimana kita dalam memilih jodoh. Bagi seorang laki-laki itu ada 5 yang harus dilihat daripada wanita itu ketika dia hendak menikahinya atau ketika dia hendak mencari pasangan, yaitu 5S ya. S yang pertama itu pastikan wanita itu perempuan yang soleha, kemudian S yang kedua setia, syukur, sabar, dan subur ya. Kriteria perempuan yang soleh itu Allah sebutkan dalam Al-Quran,
surah An-Nisa. Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Nah, perempuan-perempuan yang solehah itu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menjaga kesucian dirinya, menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak ada. Kemudian bagi wanita yang hendak mencari laki-laki, maka kriterianya itu 5B ya. Pertama itu B yang pertama bertanggung jawab, B yang kedua beriman, berakhlak, dan kemudian beragama yang pertama, kemudian terakhir itu berilmu. Karena kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Jadi seorang laki-laki itu adalah kawam ya, pemimpin ya bagi wanita. Maka dia idealnya itu harus lebih paham agama utamanya daripada istrinya. Nah, seperti itu. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz, sebaiknya laki-laki itu lebih sering ikut pengajian seharusnya. Nah, ini juga jadi problem Ustadz, karena kita melihat dalam banyak pengajian, kebanyakan pesertanya itu kebanyakan Ustadz ahwat ya. Misalnya begini Ustadz, ada namanya majelis taklim ya. Itu majelis taklim pasti kebanyakan ibu-ibu Ustadz. Bagaimana kenapa tidak ada ini bapak-bapaknya gitu ya? Tidak ada pengajian bapak-bapak. Ini kayaknya harus dipikirkan nanti oleh para dai ini bagaimana caranya biar ada pengajian khusus bapak-bapak juga, karena majelis taklim hampir semua desa ada, dan itu diprogram oleh pemerintah juga, ada dana desa yang saya tahu untuk program seperti majelis taklim. Nah, oke teman-teman semuanya, ahbab sekalian yang kami muliakan, sudah pasti ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, tapi sebelum saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, sambil silakan dipikirkan pertanyaannya, bisa dituliskan langsung di chat, bisa juga sebentar raise hand lewat langsung di audio ya. Saya ada pertanyaan nih Ustadz. Jadi pertanyaannya seperti ini. Yang pertama, tadi sudah Ustadz disampaikan ya bahwa bagi seorang laki-laki ketika hendak memilih seorang wanita itu diantaranya harus mencari yang setia. Nah, ini pertanyaan seperti ini Ustadz. Bagaimana cara mengetahui kesetiaan seorang wanita? Mengingat kalau misalnya kesolehan itu kan bisa nampak ya, bisa nampak daripada cara berpakaian, cara ibadahnya. Nah, kalau kesetiaan bagaimana Ustadz bisa mengetahui? Yang kedua Ustadz, ini pertanyaan saya. Jadi dalam sebuah hadis kan Rasulullah menyebutkan fasfar bizatiddin ya, nikahilah wanita itu karena agamanya, dipilih karena agama. Dalam kemudian ada ungkapan dari Imam Ahmad bin Hambal. Nah, mungkin ini bisa nanti Ustadz luruskan juga, karena mungkin takutnya nanti ada yang kemudian salah dalam memahami. Kata Imam Ahmad, jika engkau hendak menikahi seorang wanita, sebelum engkau menanyakan agamanya, maka tanyakan dulu kecantikannya. Bila engkau ridho, bila engkau suka dengan kecantikannya, barulah menanyakan agamanya. Nah, bagaimana tentang hal itu Ustadz? Mungkin bisa dipahami Ustadz. Tafadhol Ustadz. Oke. Yang pertama ya, masalah bagaimana cara mengetahui ya kesetiaan dari calon istri tersebut. Paling tidak kita bisa mengetahuinya ya, di antaranya cara yang pertama dengan melihat track recordnya. Track recordnya itu maksudnya apa? Apakah perempuan tersebut, mohon maaf, misalnya selama ini seringlah terlibat dengan laki-laki. Ya, misalnya dia ternyata, mohon maaf ya, suka gonta-ganti pacar dan sebagainya. Nah, ini kesetiaannya kan sudah diragukan ini. Udah pacaran saja udah dilarang, apalagi kalau udah gonta-ganti kan. Seperti itu yang pertama. Meskipun tetap kita harus melihat, boleh jadi dulu seperti itu, tapi kemudian dia bertobat kepada Allah SWT. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampuni semua dosa-dosa. Kalau ada kesalahan di masa lalu kita lakukan, lalu menyadari kesalahan tersebut dan bertobat, maka Allah SWT akan menerimanya. Surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan pernah putus asa dari kasih sayangnya Allah. Sesungguhnya Allah itu ya, mengampuni dosa-dosa semuanya. Ya Allah ampuni dosa-dosa itu semuanya. Jadi kalau dulu ada perempuan, mohon maaf, katakanlah seperti itu kondisinya, lalu ia tobat sungguh-sungguh, hijrah kepada ketaatan,
maka yang lalu itu sudah kita hapuskan. Yang kedua, kita bisa mengetahui kesetiaan seorang wanita itu melalui orang-orang dekatnya. Dengan siapa dia bergaul. Karena dengan siapa seseorang itu bergaul, tentu akan ada pengaruh di dalam kehidupannya. Nabi mengumpamakan, kalau seseorang itu bergaul dengan penjual parfum, penjual minyak wangi, tentu wangi-wanginya akan mengenai dirinya. Tapi kalau ia bergaul dengan tukang las, pandai besi, tentu bau-bau besi juga akan mengenai. Ini bukan berarti perbandingan antara penjual parfum dengan tukang las, bukan. Tapi ini maksudnya perumpamaan. Bahwa dengan siapa kita bergaul sehari-hari akan memberikan warna pengaruh dalam kehidupan kita. Kalau ada seorang perempuan yang ternyata dalam pergaulannya itu, ya, dalam pergaulannya dengan, mohon maaf, ya, dengan perempuan-perempuan yang suka, ya, pergaulannya bebas, tidak ada aturan-aturannya, maka boleh jadi dia juga akan terpengaruh dalam hal tersebut. Itu diantara dua cara kita mengukur kesetiaan seorang perempuan. Kemudian pertanyaan kedua, ya, masalah memilih karena kecantikan. Ini saya lihat juga di chat, ada yang bertanya apa kecantikan santik, ya, tidak dijadikan sebagai kriteria, karena tadi SS tulis santiknya. Jadi seperti ini, kecantikan itu kan relatif, ya. Kecantikan itu relatif. Semua manusia pada dasarnya itu diciptakan dalam keadaan cantik, dalam keadaan baik. Bukankah Allah SWT dalam Al-Quran berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Meskipun tentu secara naluriah kita akui bahwa ada perempuan yang diberikan oleh Allah SWT kelebihan secara fisik, ya, kecantikan dibandingkan dengan perempuan yang lainnya. Dan itu juga memang faktor yang biasa dilihat oleh laki-laki ketika mencari istri. Dan malah disebut pertama kali oleh Nabi. Ya, di urutan-urutannya disebut Nabi itu seperti di hadis. Tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu biasanya dinikahi karena 4 hal. Urutan kedua, ya, ada yang 5 lihat, memilih karena harta. Kemudian wali jamaliyah karena kecantikan. Yang ketiga wali nasabiyah karena nasab. Urutan paling terakhir yang Nabi sebut wali dinihah karena agama. Tapi setelah itu Rasulullah mengingatkan, fazfar bizatidin, pilih karena agama. Taribat yadaka. Taribat yadaka. Niscaya itu akan mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan. Ya, maka kecantikan silahkan dijadikan sebagai satu pertimbangan, tapi jangan jadikan itu sebagai pertimbangan yang utama. Kalau dimaksud tadi lihat dulu kecantikannya, lihat agamanya, maksudnya ya jangan sampai, karena kita ini manusia tentu punya naluri, ya, punya naluri kemanusiaan, suka melihat yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang cantik. Ya, artinya mohon maaf, jangan sampai ada cacat secara fisik pada calon istri tersebut yang kemudian mempengaruhi kita nanti dalam rumah tangga. Nah, sekalipun kalau ada yang bisa menerima kekurangan secara fisik dari istrinya, itu sungguh sangat luar biasa. Karena Allah sendiri yang dinilai itu adalah isi hati dan amalan, bukan bentuk fisiknya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah itu tidak melihat ajsam, fisik kalian, wala ila suwarikum, dan bentuk kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat itu adalah hati-hati kalian. Allah tidak melihat tingginya, pendeknya seseorang, warna kulitnya dan sebagainya. Cuma kita ini manusia biasa terkagum-kagum, terpesona melihat hal yang sifatnya fisikal. Padahal bukan itu yang menjadi faktor utama yang bisa mempertahankan bahtera rumah tangga tersebut. Ya tentu silakan saja melihat faktor kecantikan, tapi jangan dijadikan sebagai faktor yang paling utama. Barangkali itu, wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Nah, teman-teman sekalian, jadi menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz. Jadi yang poin penting yang pengen saya sedikit berikan penguatan buat teman-teman sebelum kita lanjut nih, ya, membacakan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Jadi untuk melihat bagaimana kesetiaan seorang wanita itu adalah dilihat bagaimana track recordnya gitu ya. Kalau saat ini misalnya dia nggak pacaran, rajin ikut kajian, menjaga kehormatan, jangankan pacaran, misalnya boncengan saya sama lawan jenis yang bukan mahram dia hindari, maka itu insya Allah ciri-ciri seorang muslimah, seorang akhwat yang setia. Begitu ya Ustadz? Insya Allah.
Betul, Ustaz. Ya, baik Ustaz. Ini sudah ada 4 pertanyaan yang sudah dikirim oleh peserta kita pada malam hari ini lewat chat tadi ya. Ya. Jadi ini ada menarik pertanyaan Ustaz. Saya bacakan saja. Yang pertama dari Muhammad Rifal. Salahkah jika kita itu diam-diam kagum dengan seseorang dan berharap menjadi pasangannya? Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua dari Najira. Nah ini seringkali banyak pertanyaan seperti ini Ustaz. Jadi pertama misalnya seseorang itu atau Ikhwan itu kan ini penanya ahwat ya, jadi berarti ke Ikhwannya. Jadi misalnya Ikhwannya itu sudah memiliki kriteria 5B ataupun si ahwat kriterianya 5A sudah terpenuhi, tapi bagaimana dengan kalau tidak sekufu Ustaz, tidak sekufu dan tidak semanhaj. Nah, jadi mungkin juga Ustaz bisa nanti jelaskan apa itu maksudnya manhaj ataupun salaf ya gitu. Karena beberapa teman-teman yang sudah ikut ngaji ya, saya nggak usah sebutkan lebih detailnya, tapi insya Allah beberapa orang seperti itu. Katanya, ya saya mencari ini yang orang yang semanhaj. Jadi padahal ini kita sama-sama muslim Ustadz. Mungkin karena kita beda tempat ngaji, sehingga dianggapnya kita mungkin beda manhaj. Nah gitu Ustadz. Jadi itu aja dulu Ustadz ya, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tafadhol Ustadz. Ya. Pertanyaan yang pertama ya. Salahkah jika diam-diam kita kagum, ya terpesona bahkan sampai mencintai lawan jenis kita? Tidak salah. Karena itu adalah naluri yang dihiasi, yang ditanamkan ke dalam hati manusia. Ya, awal-awal surah Al-Imran Allah SWT menjelaskan, Zuyyina linnas hubbus syahwat. Telah dihiasi pada manusia itu hubbus syahwat. Rasa cinta kepada kesenangan. Yang mana yang dimaksud kesenangan? Allah rinci. Yang paling pertama disebut adalah minan nisa. Yaitu rasa cinta kepada wanita. Jadi kalau seorang laki-laki kagum, terpesona kepada seorang perempuan, maka itu sesuatu yang sangat normal. Justru yang tidak normal itu kalau laki-laki punya ketertarikan seksual kepada sesama laki-laki, itu yang tidak normal. Ya. Dalam ayat tadi yang disebut hanya rasa cinta kepada perempuan, tidak disebut rasa cinta kepada laki-laki. Meskipun dalam ilmu balaghah itu ya tentu dua-duanya dimaksud. Tapi tidak disebut rasa cinta kepada laki-laki karena Allah SWT menghargai perasaan perempuan. Perempuan itu biasanya lebih pemalu daripada laki-laki. Kalau laki-laki punya rasa suka, secara transparan saja, secara langsung saja, secara gamblang biasanya disampaikan. Beda dengan perempuan, biasanya kalau perempuan itu dia tutupi perasaannya, ya, tidak mau disampaikan secara terus terang, tidak mau dia sampaikan secara terbuka. Jadi disebutkan bahwa tidak salah jika dalam hati itu ada rasa kagum, ya, ada rasa terpesona, rasa cinta kepada lawan jenis. Terus salahnya di mana? Salahnya itu kalau kemudian perasaan tersebut disalurkan kepada orang yang tidak tepat atau disalurkan kepada cara yang tidak tepat. Seperti apa misalnya? Disalurkan kepada orang yang tidak tepat. Oh, maaf, jika Anda sebagai seorang laki-laki, kemudian tiba-tiba ada rasa kagum, terpesona, dan rasa cinta kepada perempuan yang sudah terikat dengan pernikahan. Lalu Anda sampaikan itu, maka itu salah. Tapi sebaliknya tidak. Nah, maksudnya apa sebaliknya tidak? Kalau ada seorang perempuan, tiba-tiba dia kagum, tiba-tiba dia terpesona kepada laki-laki yang sudah terikat dengan pernikahan, ya, maka itu bukan sesuatu yang salah. Bahkan meskipun dia sampaikan. Kenapa? Karena laki-laki itu memang dibolehkan di dalam agama untuk punya istri sampai 4. Saya sudah pernah ceritakan dalam satu sesi halqa cinta kita bahwa bagaimana seorang perempuan di masa Nabi, dia sampaikan keinginannya secara terus terang kepada Nabi. Padahal Nabi sudah punya istri. Dia sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, nikahi saya. Nah itu boleh. Tapi sebaliknya tidak boleh. Kita ini sebagai laki-laki, misalnya tiba-tiba ada rasa cinta kepada seorang perempuan yang sudah terikat dengan pernikahan, nah itu salah kalau kita salurkan kepada yang bersangkutan. Jadi penyalurannya tidak benar. Atau dengan cara yang tidak tepat. Jika Anda misalnya punya rasa suka
lalu kemudian mendorong Anda untuk berkhalwat, berdua-dua saja, itu tidak diperbolehkan di dalam agama. Jadi kalau sebatas perasaan di dalam hati, tidaklah salah. Yang membuat salah ketika disalurkan kepada orang yang tidak tepat dan juga kepada dengan cara yang tidak tepat, tidak diperbolehkan dalam agama. Itu pun kalau ada perasaan di dalam hati, maka jangan kita simpan-simpan kalau kita sudah sadar bahwa ini orangnya tidak tepat, orangnya salah. Jangan disimpan-simpan dalam hati. Segera berdoa kepada Allah agar perasaan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam hati kita. Itulah sebabnya di ayat yang saya bacakan tadi, Allah itu menyebut dalam bentuk fi'il madhi mabni lil majhul. Dalam bentuk kata kerja pasif kalau bahasa Indonesia. Dihiasi. Fa'ilnya, pelakunya tidak disebut. Siapa yang menghiasi? Kata para ulama, bisa Allah yang menghiasi, bisa setan yang menghiasi. Kalau kecintaan itu pada orang yang tidak tepat, apalagi mendorong untuk disalurkan dengan cara yang tidak sesuai agama, berarti setan yang menghiasi dalam hati. Tapi kalau ternyata perasaan itu murni dalam hati kita, orangnya tepat, lalu kita salurkan dengan cara yang tepat, kita ingin menikahinya dengan cara yang baik-baik, maka berarti yang menghiasi rasa kagum, yang memberikan hiasan, pesona, dan cinta dalam hati, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan yang kedua. Kita suka kepada seorang perempuan, ya, yang sudah soleha, setia, dipandang insya Allah bersyukur, sabar, dan mudah-mudahan subur insya Allah. Atau sebaliknya, ada seorang laki-laki yang kita lihat dia sudah beragama Islam, imannya baik, akhlaknya baik, dan insya Allah punya ilmu yang luas, ya, dan bertanggung jawab, tidak ada pekerjaannya. Tapi persoalannya lagi dipandang tidak sekupu dan tidak semangat. Ini sekupu ini, sebetulnya sekupu itu maksudnya tidak sepadan, ya, tidak selevel. Dan sekupu yang paling ditekan itu seagama, itu sekupu dalam seagama. Meskipun faktor-faktor lain juga bisa jadi pertimbangan, seperti misalnya keturunan. Ya, karena kalau misalnya ada yang merasa dari kalangan bangsawan, orang terpandang, terhormat, pejabat, yang satunya dari kalangan bawah, kadang-kadang itu bisa menimbulkan kerumitan tersendiri dalam rumah tangga. Ya, itu pernah dialami oleh Zainab, ya, Zainab binti Jahsy. Ketika dinikahkan oleh Nabi dengan seorang laki-laki yang merupakan bekas budak yang dimerdekakan, yaitu Zaid bin Harisah. Pernikahan mereka tidak harmonis karena tidak sekupu dari segi keturunan. Juga tidak sekupu dari segi ilmu. Kalau terlalu jomplang, terlalu jauh gapnya, kesenjangannya. Nanti dalam rumah tangga itu susah komunikasinya kalau mereka tidak punya wawasan yang terlalu jauh. Tapi sesungguhnya kalau kita pandai mengharmonisasi, menselaraskan ketidakseimbangan, itu sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mampu untuk menselaraskan itu. Ya, artinya kalau pendidikan ada salah satunya pendidikan terlalu tinggi, yang satunya di bawah, ya yang tinggi turunkanlah gaya komunikasinya, yang di bawah bagaimana supaya menaikkan sedikit level komunikasinya sehingga bisa ketemu di tengah-tengahnya. Nah, tapi kalau persoalan dimaksud tidak semanhaj dalam beragama, ya, selama masih ahlus sunnah wal jamaah, ya, yang umum, bukan kelompok yang dipandang keluar dari Islam, seperti misalnya, ya, yang dipandang keluar dari Islam, katakanlah misalnya seperti Ahmadiyah, ya, atau kelompok-kelompok lainnya yang dipandang di luar dari Islam, maka sesungguhnya bisa-bisa saja. Kalau manhaj yang dimaksud di sini sebatas ormas keagamaan saja, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang dari Salafi, ada yang dari Hizbut Tahrir misalnya, ada yang dari Jamaah Tabligh, maka itu bukanlah menjadi penghalang untuk dianggap tidak semanhaj. Tapi kalau kita menginginkan pasangan hidup yang bisa mendukung pola dakwah kita, itu juga baik. Tapi jangan dijadikan sebagai penghalang jika tidak seperti itu. Lihatlah hal-hal yang baik yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang boleh jadi beda organisasi kemasyarakatan yang diikutinya. Jadi di dalam rumah tangga kita bisa menciptakan keharmonisan itu, diskusi-diskusi, dialog-dialog yang baik. Beberapa puluhan tahun saja dulu itu pernah agak keras ya pertentangan misalnya di antara NU Muhammadiyah kadang-kadang,
susah untuk menikah kalau beda urus. Tapi saya rasa sekarang suasananya sudah jauh lebih cair. Sekarang ini agak keras misalnya dengan yang dipandang katakanlah salafiyah, ya, dipandang salafiyah atau dipandang sebagai Wahabi. Hemat saya selama masih belum keluar dari keislaman, ya, belum keluar dari Islam, maka silahkan, ya, boleh kita jadikan sebagai pasangan hidup. Nanti dalam rumah tangga kita bangun dialog, kita cari persamaannya. Yang terpenting adalah masing-masing punya wawasan yang luas dan bisa terbuka ketika menjumpai ada perbedaan-perbedaan di dalam rumah tangga. Barangkali itu, ahbab sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kembalikan pada Ustaz ini. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jadi teman-teman sekalian, persoalan beda manhaj itu nggak masalah, bukan nggak masalah. Intinya adalah bagaimana kita itu satu keyakinan, ya. Bukan kita yakin mencintainya dan dia juga yakin mencintai kita, tapi sama-sama juga memiliki keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak peduli maupun dia dari berbagai beda organisasi, beda kelompok dakwah, itu nggak jadi soal. Yang penting sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama memperjuangkan agama Allah, sama-sama berdakwah. Perbedaan organisasi kelompok itu adalah hal yang wajar, ya. Bukan kemudian menjadi jalan untuk kita saling berpecah belah, ya. Kita lanjut Ustadz ke pertanyaan berikutnya. Yang mana nih, dari saudara Nasrin. Ini pertanyaannya, ketika kita ta'arufan Ustadz, ya, ini bolehkah melihat wajah wanita yang bercadar saat ta'aruf? Ya, itu yang pertama. Terus dari Siti Nur Laila, bagaimana dengan seorang ikhwan yang kemudian mungkin sudah ta'aruf, ya. Terus saat proses ta'arufan itu mensyaratkan ke si akhwatnya untuk poligami dan bercadar. Ini mungkin juga pertanyaan dari saya, tambahan saja. Misalnya gini Ustaz, kan bagaimana tuh kalau misalnya saat sebelum pernikahan si akhwat itu bercadar, terus setelah menikah si suami minta istri lepas cadar gitu. Apakah istri itu wajib taat, sedangkan selama ini mungkin berpuluh-puluh tahun dia pegang keyakinan itu. Nah, bagaimana kalau dia nggak mau lepas? Ataupun mungkin sebaliknya, bagaimana kalau suami minta istrinya pakai cadar, terus ternyata istrinya nggak mau gitu ya. Nah, itu saya lanjut lagi ya, pertanyaan berikutnya. Dari Fajriyah. Dari usia berapa sebenarnya Ustadz seorang itu boleh ta'aruf? Karena teman saya masih remaja, tapi sudah ta'aruf dan sudah bertunangan. Nah, mungkin ini saya tambahkan sedikit pertanyaannya Ustadz. Apakah boleh seseorang itu bertunangan gitu ya, sementara mungkin dia masih sekolah, usianya masih jauh daripada pikiran untuk menikah begitu, mungkin dia masih SMA gitu ya, tapi sudah bertunangan, baik mungkin tunangannya ini tanpa sepengetahuan orang tuanya, ataukah orang tuanya memang yang sengaja kayak menyampaikan, itu kan mungkin kan tetangga Ustadz bilang, ini Pak, kita jodohkan saja nanti anak kita begitu ya, kalau sudah selesai nanti kuliahnya, padahal ini mungkin masih ada 3 tahun lagi. Bagaimana Islam memandang itu, Ustadz? Nah, enggak apa Ustadz, saya lanjut lagi ya mungkin ya pertanyaannya, bacakan nih. Dari namanya ini Ade. Masa ta'arufan dalam Islam, ya ini pembahasannya ta'aruf. Masa ta'arufan dalam Islam itu berapa lama? Terus misalnya gini Ustadz, ini faktanya kan mereka mungkin sudah suka tukar CV, tukar biodata, tapi si ikhwannya ini belum ada jawaban. Sudah lebih 1 bulan belum ada jawaban. Nah, apa yang harus dilakukan oleh si akhwatnya? Itu mungkin Ustaz. Tafadhol. Baik. Ya, ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, bolehkah melihat wajah ketika ta'aruf? Ya. Di hadis itu disebutkan bahwa apabila engkau bisa melihat pada seorang perempuan yang mendorongmu untuk menikahinya, maka lakukanlah. Sehingga kemudian ulama kita berbeda-beda dalam menentukan kriteria bagian mana saja yang boleh untuk dilihat. Ada mazhab yang sangat longgar. Sangat longgar itu seperti mazhab Zahiriyah. Yang berpandangan bahwa, mohon maaf, seluruh tubuh perempuan bisa dilihat. Ya,
Jika itu bisa mendorong laki-laki itu untuk menikahi. Tapi ini tentu mazhab yang sangat longgar ya, dan mazhab ini tidak ada lagi wujudnya saat ini, mazhab Zahiriyah. Ada yang membolehkan misalnya sampai melihat betis. Seperti Umar bin Khattab ketika bermaksud menikahi salah seorang putri Ali, diangkat sedikit betisnya itu dilihat. Diangkat sedikit betis untuk dilihat. Tapi pendapat yang diikuti oleh banyak ulama kita, yaitu hanya boleh melihat sebatas wajah dan kedua telapak tangan. Jadi, sekalipun misalnya perempuan itu berpandangan bahwa wajah itu adalah aurat, tapi ketika ta'aruf itu bisa dilihat wajah, paling tidak wajah dan kedua telapak tangannya. Itu pertanyaan pertama, boleh. Itu menurut pendapat mayoritas ulama kita. Kemudian yang kedua, ada yang mempersyaratkan menikah, tapi persyaratannya nanti dia mau poligami, dan yang kedua istrinya bercadar. Persyaratan dalam pernikahan itu yang disebutkan sebelum atau pada saat akad itu ada 3 macam. Ada persyaratan yang boleh dan bahkan mesti dipenuhi jika persyaratan itu memang berkaitan dengan sesuai selaras dengan tujuan pernikahan. Kalau dia selaras. Ada istri yang mempersyaratkan, saya terima saudara menjadi suami saya dengan syarat bahwa saya diberikan nafkah. Itu memang mesti dipenuhi, karena seperti itulah tanggung jawab dari seorang suami. Ada persyaratan yang tidak boleh dipenuhi dan tidak berlaku persyaratan ini, syarat yang batil. Itulah yang dimaksud kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil. Semua syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah, maka itu adalah syarat yang batil. Seperti misalnya ada seorang perempuan yang memberikan syarat, saya siap menjadi istrimu dengan syarat kita tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Nah, ini syarat yang batil. Karena bertentangan dengan substansi pernikahan. Orang menikah tapi tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Ini syarat yang batil. Karena itu syarat seperti ini tidak berlaku. Nah, ada syarat yang berbeda pendapat ulama kita. Boleh atau tidak. Berlaku atau tidak. Seperti syarat tambahan. Ya, yang tidak berkaitan langsung dengan substansi nikah, tapi juga tidak dilarang karena tidak bertentangan dengan substansi pernikahan, seperti poligami dan bercadar. Saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat ulama kita yang membolehkan itu. Ya, membolehkan itu. Jadi kalau seorang laki-laki misalnya, saya siap menikah denganmu menjadi suamimu dengan syarat saya diizinkan poligami, itu boleh. Tapi sebaliknya juga demikian, seorang istri bisa mempersyaratkan, saya bisa terima, saya siap menjadi istrimu dengan syarat kamu nanti tidak poligami kecuali dengan seizin saya. Nah, itu juga boleh. Jadi kalau ada ikhwan sekalian yang sudah punya niat untuk poligami, udahlah bikin memang persyaratan dari awal supaya tidak repot nanti. Ya, kalau sudah menikah baru ada keinginan untuk itu kan repot kalau istrinya tidak mengizinkan. Ya, begitu juga dengan syarat untuk bercadar. Boleh. Kemudian yang berikutnya ini berkaitannya disyaratkan untuk melepas cadar. Jadi seperti ini. Kita kembalikan dulu kepada hukum cadar. Ya, hukum cadar. Ulama kita berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa cadar itu hukumnya wajib. Ada yang berpendapat bahwa cadar itu hukumnya sunnah. Dan ada yang berpendapat bahwa cadar itu hukumnya mubah. Boleh saja. Saya secara pribadi lebih cenderung kepada pendapat ulama kita yang berpendapat bahwa cadar itu yang mubah. Mubah saja, bukan sesuatu yang disunnahkan, lebih-lebih bukan sesuatu yang diwajibkan. Tapi hukumnya bisa terangkat menjadi sunnah, bahkan bisa jadi wajib. Katakanlah misalnya perempuan itu tinggal di lingkungan yang tidak kondusif, yang laki-lakinya matanya jalan, suka melihat perempuan-perempuan yang pandang cantik, dan dia sendiri kebetulan juga cantik misalnya, maka bisa disunnahkan, maka bisa menjadi wajib untuk bercadar. Tapi hukum asalnya adalah mubah menurut hemat saya. Tapi kalau ada yang berpendapat cadar itu wajib, mesti dihormati. Jadi seorang suami ketika dia hendak menikahi seorang perempuan dan perempuan itu berpendapat cadar itu wajib, mestinya dia hormati pendapat itu. Dia hormati pendapat tersebut. Bahkan dia bersyukur. Bersyukur karena istrinya ya ada keinginan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kalau misalnya sudah berumah tangga, diskusikan itu bagaimana hukum cadar. Kalau istri sudah berubah pandangannya, oh ternyata tidak wajib.
bolehlah diminta untuk melepaskan. Tapi selama dia berpendapat bahwa cadar itu wajib, maka jangan dipaksakan untuk dipersyaratkan bahwa dia harus melepaskan cadarnya. Nah, itu saran saya. Jadi hormati pendapat istri selama dia berpandangan bahwa cadar itu hukumnya wajib. Meskipun saya sendiri berpandangan hukumnya mubah saja. Tapi kalau ada perempuan yang berpendapat itu wajib, mesti dihormati. Sudah menikah, baru dia lakukan dialog, diskusi, bisa meyakinkan istri itu tidak wajib, silahkan kalau dia mau melepaskan. Kemudian yang berikutnya, umur berapa ya? Baik. Kita sudah pernah membahas ini ya tentang jodoh itu. Jadi seorang laki-laki itu ketika dia sudah balik, tidak boleh untuk menikah. Ya, tentu karena sudah boleh menikah, sudah boleh untuk ta'aruf. Ya, perempuan bahkan Aisyah itu sudah dinikah oleh Nabi umur 6 tahun. 6 tahun. Tapi 9 tahun baru kemudian kumpul bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di undang-undang di negara kita itu perlu diperhatikan ya, sampai berapa itu ya, 19 tahun ya kurang lebih. Jadi perlu diperhatikan juga yang berlaku di undang-undang di negara kita. Nah, itu kalau masalah kebolehan saja. Kemudian masalah tunangan. Tunangan ini adalah fase antara setelah khitbah. Jadi tunangan itu adalah fase setelah khitbah, setelah lamaran dan pernikahan. Ya. Jadi masa atau fase antara lamaran dengan pernikahan itulah yang kita sebut dengan tunangan. Sebetulnya di dalam agama jarak antara khitbah, lamaran itu dengan pernikahan jangan terlalu jauh, jangan terlalu lama. Karena ketika seorang perempuan dilamar, belum ada ikatan akad nikah, belum ada ikatan suami istri. Sehingga belum ada hubungan suami istri di antara mereka, belum bisa untuk pergi berdua dan sebagainya. Ini kadang-kadang terjadi karena sudah tunangan, merasa bebas untuk pergi berduaan saja. Jadi sesungguhnya tidak ada yang namanya syariat tunangan itu sampai lama-lama. Yang ada itu ya khitbah, lamaran, kemudian zawaj, pernikahan. Nah, jaraknya itu yang biasa kemudian distelahkan dengan pertunangan. Ya, meskipun sudah ada khitbah, tapi khitbah itu bisa nanti batal, lalu tidak berlanjut kepada pernikahan. Nah, maka saran saya, ini berkaitan juga dengan pertanyaan kelima, masanya itu sampai berapa lama? Jangan terlalu lama. Secepatnya. Tak boleh kita terlalu lama menggantung-gantung seorang perempuan misalnya, atau sebaliknya. Jangan memberikan harapan-harapan saja. Apalagi sampai bertahun-tahun. Karena tidak ada jaminan dalam masa 3 tahun itu semua akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Sesungguhnya seorang perempuan itu tidak banyak yang dia tunggu. Yang dia tunggu itu yang paling utama adalah kepastian. Kepastian bahwa memang ada keinginan dan kepastian dari segi waktunya. Maka jangan lama-lama antara jarak fase khitbah, fase lamaran dengan masa untuk pernikahan. Semakin cepat, semakin disegerakan, itulah semakin baik. Kalau memang kita merasa, wah, sebelum ada pekerjaan, saya lamar saja dulu tunangan sampai saya bekerja. Nggak usah seperti itu. Dan silakan kerja saja. Kalau memang Allah SWT menakdirkan perempuan itu sebagai jodoh, maka insya Allah pernikahan itu akan terjadi. Daripada menempatkan seorang perempuan dalam masa penantian yang tidak pasti, yang tidak jelas, hanya digantung-gantung saja, maka godaan syaitan itu tentu akan lebih besar lagi. Barangkali itu seseri dan ahbab sekalian. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz atas jawabannya yang luar biasa. Nah, jadi buat penanya atau ini secara umum ya buat teman-teman akhwat khususnya ya, bahwa ketika Anda sedang proses ta'aruf, jadi pastikan setelah tukar CV, kan saya kira itu baca CV aja itu sekitar ya sehari cukup lah. Maka Anda seorang akhwat harus tegas sampaikan ke si ikhwannya kepastiannya kapan. Nah, ini sebelum dilanjut Ustaz, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya. Beberapa hari yang lalu saya berangkat ke Bulukumba melakukan proses nazor, ya, melihat langsung ke si akhwatnya, menemani si ikhwannya ini
Dan si ikhwannya ini saya kasih waktu 2 hari. Saya 2 hari saya katakan sama si ikhwannya, saya tunggu waktunya hari Ahad ya, kepastiannya apakah antum akan lanjut untuk mengkhitbah si akhwatnya atau tidak. Saya sampaikan silakan antum sholat istikharah, karena sebelumnya saya sudah buatkan mereka masing-masing CV, sudah tukar CV, terus kami kemudian menemani si ikhwannya untuk pergi melihat langsung si akhwatnya di daerah Bulukumba sana ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sampaikan saja langsung ke si Ikhwan gitu ya. Kepastiannya kapan nih? Saya butuh kepastian bulan ini atau pekan ini. Kalau enggak, berarti dianggap kita batalkan prosesnya untuk menuju kepada pernikahan ya. Nah, Ustadz, saya izin matikan dulu videonya Ustadz. Saya mau bacakan pertanyaannya. Mana? Ya, Ustadz bisa didengar Ustadz? Bisa, insyaallah. Bisa, Ya, Ustaz Sari. Ustadz, saya nonaktifkan dulu videonya Ustadz ya. Saya Boleh, mau boleh. baca, iya, saya mau bacakan pertanyaannya. Baik. Baik, saya cek dulu. Ya, baik teman-teman, sabar ya. Ya, kita baca, ini ada banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh teman kita. Ya, baik, ini Ustadz ada pertanyaan. Saya nggak tahu dari mana ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jika seseorang memiliki agama yang baik, berakhlak, dan bertanggung jawab, namun kurang memiliki ilmu yang luas sehingga membuat diragukan bahwa orang tersebut akan mampu memiliki ketahanan dalam menghadapi permasalahan kehidupan rumah tangga ke depan. Bagaimana memastikan hal tersebut? Jadi ceritanya ini akhlaknya si Iwan baik, agamanya baik, tapi apa nih? Kurang memiliki ilmu yang luas, saya nggak tahu dari hal apa ya. Bagaimana cara memastikannya? Terus lanjut Ustadz, juga bagaimana cara memastikan dua orang yang berbeda watak mampu berkomunikasi dengan baik? Karena sering disampaikan jika pertengkaran rumah tangga pengemban dakwah kebanyakan bukan perkara syariat, tetapi perkara komunikasi atau perkara watak atau karakter. Jadi ya, bagaimana caranya memastikan itu Ustadz? Luar biasa ini pertanyaannya ya. Saya lanjut lagi Ustadz ya. Ini dari Fidrotul Husna. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, bagaimana cara cinta dalam diam agar menjadi kenyataan Ustaz? Apalagi yang memendam cinta adalah seorang wanita. Kata salah satu Ustaz, kita harus meniru kisah cinta Khadijah dan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan perantara untuk menyampaikan ke pihak laki-laki. Tapi sampai sekarang pihak perempuan ini tidak tahu siapa perantara yang bisa dipercaya. Apa yang harus dilakukan oleh pihak perempuan Ustadz agar cinta dalam diamnya bisa menjadi kenyataan? Ya, butuh solusi Ustadz. Terus saya lanjut ke pertanyaan yang lain. Ini tentang selain dari kaum Adam yang boleh menelusuri asal usul pasangannya, apakah boleh kaum Hawa juga melakukan hal yang sama? Mohon penjelasannya. Saya lanjut lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini sudah belum. Ini maaf sebelumnya apabila perkataan saya tidak sopan. Kan kebanyakan sekarang laki-laki banyak yang berpura-pura soleh atau berkriteria 5B demi perempuan yang dia suka. Dan setelah dia mendapatkan atau menikahinya, maka muncullah sifat aslinya. Nah, pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara kita untuk memilih laki-laki yang benar-benar soleh, tanpa modus? Terima kasih. Ini kayaknya butuh lagi kepastian. Ini Ustadz lagi. Saya lanjut lagi Ustadz karena ada banyak. Mengingat waktu ya. Ustadz, Ana mau bertanya, menurut Ustadz, jika ada seorang akhwat yang ingin menikah tapi belum mendapat restu dari kedua orang tua, bagaimana cara meyakinkan? Cara meyakinkan kedua orang tua untuk mendapatkan restunya. Ya. Bisa selanjut lagi Ustaz ya? Satu lagi pertanyaan kayaknya. Saya pilih dulu ya. Nih, bagaimana cara menyikapi perasaan yang dipendam kepada lawan jenis dan akhirnya hanya bisa menyebut namanya dalam doa? Dan memang Ustadz saya menyukai ikhwan itu, tapi tidak aku menyatakan, hanya memilih pendam. Wah, bagaimana solusinya Ustadz?
cinta dalam diam, dipendam. Oke. Ustadz. Baik, Ustaz Heri. Ya. Ya, sebelum kami persilahkan Ustadz, ya, mohon diluruskan Ustadz. Saya pernah baca satu terjemahan ya, saya belum tahu bagaimana ini bahasa Arabnya. Apakah ini hadis atau bukan Ustadz? Riwayat Ibnu Majah, Ibnu Majah. Di sana dijelaskan seperti ini. Tidak ada solusi bagi dua orang yang saling mencintai kecuali dengan pernikahan. Jadi kayaknya kalau cinta dalam diam itu bukan solusi ya. Anda harus sampaikan langsung ke si Ikhwan atau ke si Ahwat itu, bisakah? Wah, saya lagi cari calon menantu nih buat ibu saya atau buat orang tua saya. Mungkin antum belum menikah atau gimana? Atau Fadil Ustadz, mungkin silakan dijawab Ustadz. Ya, baik ya. Ini ada sangat banyak ya pertanyaan yang diajukan. Meskipun sebagian pertanyaan ini sesungguhnya telah pernah dijelaskan dan pernah juga ditanyakan dan dijawab pada 3 halqa cinta yang sebelumnya. Jadi para ahbab sekalian yang ada kesempatan, ada waktu luang, ya bisa mengikuti ya rekaman dari 3 episode yang sebelumnya. Insya Allah akan menemukan jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan tadi. Tapi tidak apa-apa, saya ulangi dengan cepat ya, karena waktu kita tinggal 20 menit ini sebelum jam 22.00 waktu Indonesia Tengah. Yang pertama, ada seorang laki-laki yang dipandang sudah memenuhi beberapa persyaratan tadi, ya, beberapa B-nya itu, kecuali satu ya, yang berilmu. Jadi ilmunya yang kurang luas. Apa bisa diterima atau tidak? Jadi seperti ini. Selama laki-laki itu ada keinginan yang kuat untuk belajar, ada keinginan yang kuat untuk menambah ilmunya, silakan. Yang masalah itu, kalau sudah kurang ilmu, tidak ada semangat, tidak ada keinginan untuk menambah ilmu. Tapi kalau saat ini, ilmunya belum terlalu banyak, belum terlalu dalam, belum terlalu luas, tapi selama dia punya keinginan belajar, dia punya keinginan untuk menuntut ilmu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelapangan kepadanya. Dan ilmu itu kita peroleh bermacam-macam durasi waktunya. Ada yang butuh waktu puluhan tahun untuk mengetahui satu ilmu tertentu, ada yang hanya beberapa bulan saja, ada yang beberapa minggu saja. Apalagi kalau yang bersangkutan takwa kepada Allah, keinginannya kuat, Allah janji wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa saja kepada Allah. Niscaya Allah yang akan mengajarkan ilmu itu kepadamu. Jadi saran saya, selama laki-laki itu punya semangat dan keinginan kuat, meskipun saat ini ilmunya belum begitu luas, insya Allah terimalah. Allah SWT akan berikan jalan kepadanya. Kemudian yang kedua, berbeda karakter, sehingga dikhawatirkan susah untuk membangun komunikasi. Ini 2 hal yang berbeda. 2 hal yang berbeda. Karakter yang berbeda belum tentu komunikasi itu susah dibangun. Justru ketika kita dengan pasangan itu punya karakter yang berbeda, tapi kita pandai membangun komunikasi, itu bisa terwujud keselarasan. Saya pernah contohkan. Nih, ada batu yang kuat, batu karang misalnya. Ada batu yang kuat. Kemudian satu lagi batu yang kuat. Jadi karakternya sama-sama keras. Tapi kalau dibenturkan yang terjadi malah pecah. Suami wataknya keras, laki-laki wataknya keras, benturan malah pecah. Tapi coba misalnya karakternya beda. Yang satu seperti laksana batu yang kuat, yang satu seperti tanah liat yang lentur. Benturan tidak akan pecah karena batu yang keras itu akan menempel pada tanah liat tersebut. Suami mungkin wataknya keras, istrinya laksana tanah liat yang lembut, maka dia bisa melunakkan hati suami itu. Jadi perbedaan karakter, ya asal kita bisa membangun komunikasi, insya Allah ya akan terjadi keselarasan. Kepala saya sarankan kita sesekali bermain layang-layang. Itu bermain layang-layang itu banyak ya faedahnya dalam hidup. Kalau kita main layang-layang. Dengan bermain layang-layang kita akan belajar kapan saatnya tali itu ditarik dengan kuat dan kapan saatnya kita melepaskan dan mengulur tali itu. Itu pembelajaran besar dalam hidup. Dalam hidup ini ada saat di mana kita mengulur tali
dan ada saat di mana kita menarik dan mempertahankan tali itu dengan kuat. Begitulah dalam rumah tangga. Ada saat di mana kita tegas, ada saat di mana kita mengulur. Itu antara suami dengan istri. Yang ketiga, cinta dalam diam. Ya. Sekali lagi, cinta itu adalah naluri yang Allah tanamkan dalam hati manusia. Allah tidak akan menghukum seseorang karena cinta yang ada di dalam hatinya. Allah baru akan menghukum ketika cinta itu disampaikan kepada orang yang tidak tepat dan dengan cara yang tidak tepat. Maka sampaikanlah dengan cara yang tepat. Tadi pertanyaan udah bagus. Lewat perantara silakan. Orang yang terpercaya. Bisa dari pihak keluarga perempuan, bisa dari pihak keluarga laki-laki. Sangat bagus kalau bisa terbuka kepada orang tua. Tapi kalau malu kepada orang tua, bisa kepada om, saudara dari bapak misalnya. Kita sampaikan. Nanti saudara dari bapak akan menyampaikan, bisa saja tidak langsung kepada laki-lakinya, tapi kepada keluarga dari laki-laki tersebut. Seperti Aisyah, seperti yang dicontohkan oleh Khadijah. Ya. Jadi pamannya sampaikan pada pamannya Nabi. Dan alhamdulillah, kemudian disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang penting jangan mempermalukan diri ya, jangan sembarang orang juga dijadikan sebagai perantara. Nanti malah kita dipermalukan kalau tidak jadi. Yang berikutnya, bolehkah akhwat melakukan penelusuran terhadap calon suaminya? Oh boleh, boleh. Bukan hanya laki-laki yang boleh melakukan itu, seorang perempuan juga boleh melakukan penelusuran. Telusuri lewat keluarga-keluarganya, diselusuri lewat teman-teman bergaulnya, dan sebagainya. Jadi silahkan lakukan itu supaya kita tidak salah memilih, tidak salah menerima calon pasangan hidup kita. Ya, apalagi seperti pertanyaan lanjutan ini, ada orang yang berpura-pura saleh dan modus saja, mana menghadapi? Ya diuji. Karena ada ungkapan seperti ini, seseorang itu bisa saja dia berbohong, membohongi orang banyak dalam satu waktu. Ada juga seseorang yang bisa membohongi seseorang dalam waktu yang lama. Tapi tidak akan ada orang yang mampu membohongi orang banyak dalam waktu yang lama. Jadi kita ujilah. Kita uji. Ya. Dalam fase waktu tertentu, berapa lama dia bisa melakukan ketaatan. Ya, kalau ada seseorang yang bolak-balik ke masjid hanya karena ingin mendapatkan simpati, perhatian dari seorang akhwat misalnya, itu tidak akan pernah bertahan lama. Tapi kalau dia bisa bertahan lama, maka itu artinya karakter tersebut adalah karakter aslinya. Kemudian yang berikutnya, restu dari orang tua. Restu dari orang tua. Ya, usahakanlah untuk mendapatkan restu dari orang tua. Ridallahi fi ridal walidain. Ridha Allah itu adalah terdapat pada ridho dari kedua orang tua. Sudah sampaikan yang lalu, bahwa istri yang paling baik adalah istri yang merupakan pilihan dari orang tua. Seandainya ada benturan, maka pilihlah yang dipilih oleh orang tua. Karena orang tua kita punya ilmu, punya pengalaman, dengan ilmu, dengan pengalamannya yang sekian tahun itu, insya Allah akan bisa memilihkan pasangan yang baik. Itu ukuran standar ya, ukuran rata-rata. Meskipun kadang-kadang juga ada orang tua yang pertimbangannya duniawi saja. Ya, kalau yang seperti ini kita yakinkan. Gimana cara meyakinkannya? Sudah pernah saya jawab yang lalu. Yakinkan dulu dirimu sendiri. Harus yakinkan diri. Susah kita meyakinkan orang lain kalau tidak mampu meyakinkan diri sendiri. Faqidus syai' la yu'tihi lil ghayr. Orang yang kehilangan sesuatu, yang tidak memiliki sesuatu, tidak akan bisa memberikan kepada yang lain. Bagaimana mungkin meyakinkan orang tua kalau meyakinkan diri sendiri kita tidak bisa. Dan yang kedua, tunjukkan dengan bukti nyata. Kalau Anda seorang perempuan, ingin meyakinkan orang tua sudah siap jadi istri, tunjukkan disiplin. Ini bangun salat subuh saja masih malas, bagaimana orang tua bisa yakin? Nggak bisa jadi istri. Ya. Piring saja masih malas, masak saja masih malas, bagaimana orang tua bisa yakin? Tapi kalau orang tua melihat, oh anak saya alhamdulillah, bangunnya cepat, jam 3:30, paling lambat ya sudah bangun, salat tahajud, kemudian salat subuh, nah itu bersihkan rumah. Nah, nanti orang tua kita yakin bahwa anak saya sudah siap untuk jadi seorang istri. Laki-laki juga begitu.
Di rumah pekerjaannya hanya tidur-tiduran saja, malas-malasan. Bagaimana orang tua bisa yakin bahwa Anda sudah siap untuk jadi seorang suami? Jadi yakinkan dirimu dan tunjukkan bukti pada orang tua yang insya Allah bisa membuat mereka yakin bahwa Anda betul-betul sudah siap untuk jadi suami atau jadi istri, sudah siap untuk membangun bahtera rumah. Kemudian ya ada ungkapan ya, bahwa tidak ada solusi bagi dua hati yang saling merindukan, yang saling mencintai kecuali pernikahan. Terus seperti itu. Jadi kalau ada dua hati yang saling merindukan, ya solusinya adalah pernikahan. Kalau tidak menikah, maka minta kepada Allah agar rasa rindu itu Allah cabut dari dalam hati kita. Dan jangan kita berlama-lama di dalam kerinduan, apalagi kalau merindukan orang yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita rindukan. Sudah sampaikan berdoa kepada Allah dalam salat istihara kita, ya Allah, jika seandainya laki-laki ini atau perempuan ini menjadi suami atau menjadi istri saya dan akan mendatangkan hal yang baik untuk agamaku, untuk duniaku, akhiratku, takdirkanlah dia menjadi pasangan hidupku, jadi suamiku, jadi istriku. Takdirkan ya Allah. Lalu mudahkan ya Allah dan berkahi ya Allah. Tapi jika sekiranya laki-laki ini atau perempuan ini, jika ia menjadi suamiku atau menjadi istriku, akan mendatangkan keburukan untuk agamaku, mendatangkan keburukan untuk duniaku, mendatangkan keburukan untuk akhiratku, palingkan ya Allah, jauhkan dia dariku. Termasuk dari hati, dari pikiran kita. Jauhkan ya Allah. Dan jauhkan juga saya dari pikirannya, dari hatinya. Dan buat saya, dan gantikan dengan yang lebih baik ya Allah. Dan buat saya ridha dengan apa yang menjadi pilihanmu itu ya Allah. Jangan menyimpan di dalam hati kita rasa rindu terhadap orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak perbolehkan bagi kita untuk merindukannya. Barangkali itu beberapa pertanyaan yang bisa saya sampaikan jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, luar biasa ya teman-teman. Sampai bilang pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah ini masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dikirim oleh teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah tadi sama-sama kita sudah dengarkan jawaban dari pemateri kita pada malam hari ini, Ustadz Dr. Kiai Syahrin Nuhun. Nah, teman-teman semuanya pada masih semangat kan ya? Sayang sekali karena di unmute ya, nggak apa-apa. Nah, menunjukkan teman-teman itu betul-betul serius mengikuti kajian ini daripada pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan pada via chat ya, pada teks itu menunjukkan bahwa teman-teman alhamdulillah serius mengikuti kajian cinta di seri kita pada malam hari ini. Ini masih ada waktu sekitar 8 menit. Masih bisa lanjut nggak nih saat ini? Boleh, boleh. Baca, boleh ya? Boleh. Iya, saya baca dulu 2 pertanyaan Ustadz ya. Saya cek. Sabar ya teman-teman. Nah ini Ustadz, ada seseorang Ustadz yang menyampaikan jika kita ingin menikah dengan menyebutkan calon yang ingin dinikahinya, maka dikatakan bahwa orang tersebut belum siap menikah karena Allah. Karena jika orang tersebut siap menikah karena Allah, maka dia tidak akan menyebutkan siapa orangnya. Namun menyebutkan kriteria yang akan mendekatkan ketaatan kepada Allah. Bagaimana tanggapan atas pernyataan tersebut? Bisa dipahami Ustaz maksudnya? Iya, siap insya Allah. Terus ini masih lanjutannya. Juga seberapa pentingkah kita menyegerakan sebuah pernikahan apabila kita merasa bahwa dengan single insya Allah mampu beribadah, berdakwah dengan baik, menambah pahala tanpa harus berpasangan. Bahkan ada pernyataan jika banyak yang militan kita single, sedangkan tidak militan ketika single itu aktif mungkin berdakwah, banyak ibadah, tapi ketika sudah menikah makin menurun tingkat ibadahnya, makin menurun mungkin giro dakwahnya. Ustaz, bagaimana dengan hal tersebut? Kemudian berikutnya Ustaz, cara menyikapi perasaan yang dipendam kepada lawan jenis dan akhirnya hanya bisa menyebut namanya dalam doa. Dan memang Ustaz, saya menyukai Iwan itu, tapi aku tidak pernah
Aku tidak pernah tidak menyatakan, hanya milih pendam. Gimana caranya menyikapi perasaan Ustaz? Cinta dalam diam gitu ya. Satu lagi Ustaz ya. Boleh. Ini kayaknya tadi udah dibahas ya, menikah dengan beda manhaj itu ya. Intinya seakidah. Oke, lanjut saya cari lagi. Ini Ustaz. Apakah ketika kita ingin melakukan ta'aruf memang benar-benar tidak kenal dengan ikhwan atau akhwat tersebut, karena banyak dari sekarang yang mengartikan kalau ta'aruf kita sudah kenal lama atau bahkan mohon maaf sampai pacaran. Bisa mungkin dipahami Ustaz ya? Boleh, insyaallah. Ya, itu mungkin Ustaz, cukup 3 pertanyaan. Karena ada juga tadi beberapa pertanyaan yang saya lihat itu mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Tafadhol Ustaz. Yang pertama ya, ada pernyataan bahwa ketika ada seseorang hendak menikah dan dia menyebut nama dari orang yang dinikahi itu, maka itu menunjukkan bahwa sebetulnya dia belum menikah itu karena Allah. Karena orang yang menikah karena Allah, maka dia tidak akan menyebut nama siapa yang ingin dinikahi, yang dia sebut adalah kriteria-kriterianya. Ya, saya secara pribadi ya kurang sependapat dengan pernyataan ini. Ya, nggak ada salahnya kita menyebut nama orang yang ingin kita nikahi. Tapi kita ingin menikahi orang itu karena kriteria yang sesuai dengan yang ditentukan di dalam agama. Ya, mungkin yang dimaksud ya bahwa kalau kita tidak menentukan orang, menyebut nama itu sebenarnya tidak menentukan orang, tapi kriteria, berarti kita betul-betul tawakal sepenuhnya, percaya sepenuhnya kepada Allah SWT. Ya Allah, takdirkan untuk saya seorang laki-laki atau seorang perempuan yang baik agamanya, seterusnya. Kita tidak sebut namanya, berarti kita tawakal sepenuhnya kepada Allah SWT. Mungkin sisi itu yang dimaksud. Kalau sisi ini silakan. Tapi kalau dikatakan bahwa kalau sebut nama berarti menikahnya itu bukan karena Allah, maka itu tidak sepenuhnya tepat. Yang terpenting itu kita tentukan orang, kita sebut nama, pilihan itu didasarkan apa? Kalau didasarkan kepada kriteria-kriteria yang ditentukan di dalam agama, oh itu artinya kita tetap menikah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bukan karena Allah itu karena apa? Kalau ada yang mau menikahi seseorang hanya karena melihat faktor dunianya, faktor kecantikannya, faktor keturunannya, faktor namanya dan sebagainya. Dulu ada seorang sahabat ya, yang awalnya tidak mau ikut hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi karena dia mau menikahi seorang perempuan, namanya Ummu Qais, akhirnya dia terpaksa ikut hijrah demi menikahi perempuan itu. Makanya kemudian dikasih gelar muhajir li Ummi Qais. Orang yang berhijrah demi menikahi Ummu Qais. Yang begini ini yang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, seberapa mendesak, seberapa penting seseorang itu menyegerakan pernikahan. Sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu untuk ba'ah, mampu melakukan jima hubungan seksual dan bisa mempersiapkan paling tidak rumah tempat tinggal untuk istrinya, maka menikahlah. Yang tidak boleh itu terburu-buru. Tapi kalau bersegera boleh. Apa bedanya terburu-buru dengan bersegera? Kalau terburu-buru tidak ada persiapannya, makanya terburu-buru. Tapi kalau bersegera persiapan ada, waktunya yang disegerakan. Oh, sudah siap untuk apalagi ditunda-tunda. Ada kekhawatiran, justru setelah menikah kemudian tidak militan lagi. Maksudnya boleh jadi tidak begitu bersemangat lagi untuk beribadah. Hati-hati, itu bisa jadi bisikan setan untuk membuat kita tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan bisikan, enggak usah menikah, nanti kalau kamu menikah jadi malas sholat, jadi tidak semangat untuk berdakwah. Bisa jadi itu adalah bisikan. Karena ini adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Ya, memang betul saya sudah sampaikan yang lalu ketika membahas apa salahnya jomblo, ada beberapa ulama kita yang tidak menikah. Bahkan sampai ada kitabnya ditulis oleh seorang ulama besar Abu Ghuddah, ya, Abdul Fattah Abu Ghuddah. Judul kitabnya Al-Ulama Al-Uzzab alladzina asarul ilma 'ala zawaj. Ulama-ulama yang menjomblo, ulama-ulama yang membujang
karena lebih mementingkan ilmu daripada pernikahan. Seperti Imam An-Nawawi, Imam At-Tabari. Tapi itu mereka lakukan karena dasar untuk ilmu, menghasilkan karya-karya luar biasa. Nah, sekarang ada orang yang menghasilkan ilmu juga tidak, semangat beribadah juga tidak mau menikah lagi. Imam Nawawi itu menghasilkan sekian banyak karya-karya ilmiah, ya. Jadi alasannya logis, wajar kita terima. Jadi kembalikanlah kepada hukum pernikahan. Hukum asalnya ya sunnah, bisa terangkat menjadi wajib. Dan jauh lebih luar biasa, ya jauh lebih luar biasa. Kalau misalnya ada yang mengatakan, yang mana yang lebih baik Ustaz? Tidak menikah tapi rajin ibadah dibandingkan dengan menikah tapi malas ibadah. Lebih baik yang mana ini? Tidak menikah rajin ibadah atau menikah tapi malas ibadah? Lebih baik yang mana? Pilihannya jangan dibatasi. Kan bukan cuma 2 pilihan itu yang tersedia. Masih ada 2 pilihan yang lain. Yang satu pilihan terbaik, yang satu pilihan terburuk. Pilihan yang terbaiknya apa? Menikah dan rajin ibadah. Pilihan terburuknya apa? Sudah tidak menikah, malas ibadah lagi. Jadi jangan dibatasi pada 2 pilihan itu. Sementara di hadapan kita ada 4 pilihan. Pilih pilihan yang paling baik. Menikah dan juga rajin untuk beribadah. Nah, supaya itu terjadi, pilih pasangan hidup yang bisa memotivasi kita. Kalau ada kekhawatiran jangan sampai dakwah ini terhambat, pilih pasangan hidup yang bisa mendukung dakwanya. Pilih pasangan hidup yang bisa mendukung dakwanya. Jangan memilih yang menghambat dakwanya. Kalau khawatir jangan sampai ibadahnya kemudian menjadi tidak militan, pilih pasangan hidup yang bisa membuat tetap militan dalam beribadah. Ya, hadis itu Nabi sampaikan. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari untuk salat tahajud. Dan dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak mau bangun, dia percikan air ke mata istrinya. Nah, ini suami yang memotivasi istri beribadah. Dan semoga Allah merahmati seorang perempuan yang bangun di malam hari untuk ibadah. Dan dia bangunkan suaminya untuk ibadah. Kalau suaminya tidak mau bangun salat, dia percikan air ke mata suaminya. Ini istri yang begitu. Yang siap memercikkan air ke matamu jika tidak bangun untuk salat malam. Kalau kekhawatirannya karena jangan sampai tidak militan lagi dalam beribadah. Kemudian memendam, ya, cinta di dalam hati, hanya menyebut namanya lewat doa. Sekali lagi, kalau ada cinta di hati, awalnya itu tidak salah. Itu naluri Allah masukkan. Tapi kalau disimpan-simpan terus di dalam hati, itu lama-lama bisa membuat kita menjadi berdosa. Ya, lama-lama terus disimpan. Berdoa kepada Allah, jangan disimpan lama-lama. Sampaikan lewat perantara. Kalau memang tidak ada jalannya, jangan dipaksa untuk tetap ada di hati. Itu sudah setan itu yang menghiasi. Nah, kita sadar tidak ada jalannya. Orang yang kita suka ternyata tidak suka. Tidak ada timbal baliknya. Jangan kita paksa di dalam hati. Minta sama Allah. Saya sudah sebutkan tadi, minta. Ya, minta supaya Allah jauhkan, palingkan dia dari hati. Yang kedua, minta supaya Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan yang ketiga, minta supaya kita ridho dengan ganti yang ditunjuk oleh Allah. Karena ada orang yang memaksa harus itu. Bahkan sampai dia berdoa begini sama Allah. Ya Allah, jadikan dia sebagai jodohku. Kalau yang tercatat di Lauh Mahfuz bukan dia yang jadi jodohku, ya Allah, ubah catatan itu. Lalu tetap jadikan dia sebagai jodoh. Itu memaksa Allah namanya, mengatur-ngatur Allah. Minta sama Allah. Kalau memang dia bukan jodohku, ya Allah, ganti dengan laki-laki lain yang lebih baik. Dan buat saya ridho dengan apa yang menjadi pilihanmu. Kenapa kita lanjutkan bagian ketiga tadi? Karena ada orang sebetulnya Allah sudah ganti dengan yang lebih baik. Hanya masalahnya pada hatinya yang tidak ridho dengan ganti yang sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta ya, minta sama Tuhan, minta sama-sama. Palingkan dia dari hatiku. Minta lagi sama Allah. Ganti Allah dengan yang lebih baik. Lalu minta lagi sama Allah, ya Allah buat saya ridha dengan apa yang menjadi pilihanmu. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga tadi, jangan disimpan lama-lama di dalam hati. Minta supaya Allah keluarkan itu jika memang tidak akan mendatangkan manfaat. Kemudian ya ta'aruf itu dari kata arafa. Arafa itu mengetahui, mengenal. Kemudian berubah menjadi ta'arafa. Ta'arafa itu usaha untuk mengenal. Kalau ta'arafa untuk saling mengenal. Kalau sudah kenal,
Nggak perlu ta'aruf lagi. Ya, udah ini udah kenal lama, udah sering sama-sama lama, ta'aruf. Hanya dipandang sebagai formalitas saja. Orang menikah itu tidak harus ta'arufan dulu. Udah dilamar, disetujui, tapi jadi menikah. Ini tujuannya adalah supaya kita paling tidak tahu watak dasar lah. Ya, sehingga dalam pernikahan itu bisa lebih langgeng lagi. Tapi kalau sudah kenal sebelumnya, ya enggak perlu lagi, hanya sekedar untuk formalitas belaka saja. Saya sarankan ini betul-betul dilakukan karena kita belum mengenal calon pasangan hidup. Tidak kemudian adakan ta'aruf. Sebatas yang kita butuh saja. Dan jangan mengambil jeda waktu yang terlalu lama. Harus berikan kepastian dan keputusan yang secepatnya. Jangan menggantung-gantung anaknya orang ya. Kalau memang kita tidak yakin, sampaikan. Kalau ada yang melamar dan lebih memberikan kepastian, terimalah lamaran itu. Yang kita menggantung-gantung. Tunggu saya sampai saya selesai kuliah. Kuliahnya 4 tahun sudah selesai. 5 tahun baru selesai. Sudah selesai 5 tahun. Tunggu saya mau lanjutkan S2. 3 tahun lagi menunggunya. Sementara sekian banyak laki-laki yang boleh jadi bermaksud untuk melamar perempuan tersebut. Jadi barangkali itu jangan kita terlalu mempersempit dunia ini seakan-akan hanya satu orang saja akan membuat kita bahagia. Ya udah, saya sampaikan ya, kita tegaskan berkali-kali bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga itu ya tidak dibangun atas dasar cinta. Tapi kebahagiaan itu dibangun di atas dasar iman dan kepercayaan. Kalau kita punya iman, awalnya tidak ada cinta, maka setelah menikah, iman itu yang akan mendatangkan cinta. Tapi meskipun kita punya cinta, kalau kita tidak punya iman, lalu kemudian menikah, maka cinta itu akan berkurang. Dan pada akhirnya dia bisa sirna, bisa hilang. Jadi imanlah yang insya Allah akan membuat rumah tangga kita menjadi langgeng. Ada masalah kita hadapi dalam rumah tangga dengan iman. Masalah itu akan kita selesaikan baik-baik. Ya, kalau hanya karena cinta saja tanpa ada iman, masalah kecil akan mudah untuk membesar, dan pada akhirnya akan membuat rumah tangga itu menjadi terhenti. Pada akhirnya saya doakan semoga kita semua, ya seseri yang sudah menikah ya, dan siapa saja yang hadir sudah menikah, mudah-mudahan pernikahan kita insya Allah nantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dijadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dan di antara ahbab sekalian yang mengikuti halqa cinta edisi keempat ini dan saudara-saudara yang lain ya, yang belum menikah, mudah-mudahan disegerakan pernikahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah siap, hilangkan keraguan itu, mantapkan keyakinan, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu seseri untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Ustadz atas penyampaian materinya pada malam hari ini, dan kepada teman-teman semuanya peserta halaqah cinta seri keempat yang sangat luar biasa ya, sampai pukul 10 malam ini masih bertahan sampai sekitar 70 orang ya. Masih ada juga mungkin tadi beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab. Insya Allah teman-teman, kajian program halaqah cinta ini itu kita lakukan setiap pekannya sekali insya Allah ketika tidak ada halangan. Jadi harapan kami teman-teman semuanya, program halaqah cinta ini bisa menjadi wasilah buat kita bersama-sama mengkaji Islam seputar cinta, tentang keluarga, pernikahan, mengingat ibadah di antara ibadah yang paling lama itu kita jalannya adalah pernikahan. Dan pernikahan itu bukan cuma butuh kemudian kesiapan materi, fisik, mental, tapi juga di antaranya adalah kesiapan ilmu. Nah, makanya teman-teman semuanya, insya Allah semoga ini bisa menjadi program yang kita ikuti setiap pekannya teman-temannya, karena insya Allah nanti pertemuan berikutnya itu temanya itu lebih menarik lagi ya. Nah, makanya teman-teman, harapan kami semuanya senantiasa ikut menyimak dalam program kajian cinta ini. Oh ya, silakan teman-teman juga follow akun Instagramnya halaqah cinta. Untuk akun Ustadz pemateri kita, Dr. Syahrir Nuhun, teman-teman bisa cek nanti di akun Facebook. Kalau saya nggak salah, nama akunnya itu Syahrir Nuhun ya. Nanti silakan dicek. Ya. Jadi teman-teman semuanya, pesan dari saya ya, ini
buat yang ragu menikah karena mungkin nanti terhambat dakwanya dan seterusnya, maka tadi pesannya Ustadz bahwa itu adalah bisikan setan. Kalau di seketika ada kayak macam bisikan atau mungkin orang yang menyampaikan, nanti kalau nikah nggak lagi semangat dakwah, nggak lagi semangat ibadah dan seterusnya. Maka jangan batasi pilihan itu ya, jangan batasi pilihan, ada banyak lagi pilihan yang lain. Maka menikahlah dengan orang yang sevisi, seperjuangan, yang mendukung dakwah kita, mendukung ibadah kita. Seperti itu, insya Allah pasangan yang taat akan senantiasa mengingatkan kita dengan keimanan ya. Maka pilihlah karena iman, bukan hanya karena cinta semata. Nah, mungkin itu dari kami teman-teman semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Sampai jumpa ya di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya. Kita tutup pertemuan kita, kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ilmunya Ustaz. Sama-sama ya Kumayan. Semoga berkah ilmunya Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Diberikan kesehatan. Amin amin. Semoga dikarenakan jodohnya. Ya, doakan Ustadz kita teman-teman, insya Allah kita bersyukur sekali ya bisa selalu dipertemukan dengan Ustadz Syahrin Hun. Insyaallah. Ya, teman-teman, saya izin live juga ya, Ustadz, saya izin pamit ya. Baik. Semoga Ustadz sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Silakan yang oleh. Masya Allah luar biasa ini teman.